Kemarin terakhir banget viral Sananta ya, nggak bisa Betul. lepas karena tidak dilepaskan oleh Persis Solo karena memang sekali lagi tidak ada di kalender FIFA. Nah oke, ini grup F ya kalau nggak salah ya Bung Hafid ya, ini grup F Indonesia dengan Kirgistan. Nah bakal ketemu sama siapa lagi nih Indonesia? Ada Kirgistan, ada Taiwan, ada Korea Utara ya. Kalau dilihat dari persaingan grup F, kemungkinan musuh terberat timnas Indonesia adalah di Korea Utara ya. Korea Utara malah ya, Kim Jong Un ya ini ya. Kim Jong Un ya. Tapi untuk Korea Utara sendiri ini kan udah cukup lama vakum dari dunia sepak bola, di mana selama 3 atau 4 tahun Korea Utara memang tidak aktif di sepak bola. Dan ini kategori umur. Jadi kadang pemain dari kategori umur dibandingkan senior, misal senior dengan U23, U20 itu sangat beda dinamisasinya. Makanya kita tidak heran kalau kita melihat Piala Dunia U20 ada negara yang kita tidak kenal. U17 kemarin siapa yang kenal Kaledoniaan. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau untuk batasan umur itu kekuatan sepak bola itu tidak bisa diduga dan cukup dinamis persaingannya. Dengan Kirgistan, Taiwan dan juga Korea Utara tadi seberapa besar sih Bung Dwi kita bisa lolos dari grup F? Iya, dan menariknya ketika kita berbicara tentang peluang, skema ataupun format dari turnamen itu menarik, di mana ada 6 grup, tapi nanti yang diambil adalah 16 tim yang lolos ke sistem gugur, di mana juara grup, runner up grup itu otomatis akan lolos, dan peringkat terbaik ketiga itu diambil 4. Jadi peringkat ketiga terbaik akan juga lolos ya dari 4 tim itu. Jadi nanti setelah itu baru dipertemukan di 16 besar. Jadi Indonesia pada turnamen kali ini sebenarnya tidak harus menjadi juara grup atau runner up. Tapi kalau bisa menyegel peringkat ketiga terbaik itu sebenarnya udah lolos. Tapi ya kalau secara hasil kita berharapnya hasil yang terbaik. Iya tentunya boleh dong. Ya, memuncaki klasemen gampang deh kelihatannya kan ya. Oke, ini udah bersalam-salaman ini ya masing-masing dari pemain, kita sudah sampai di lapangan. Nah, Bung Hafid bakalan seperti apa ini? Kalau tadi kita sudah ngomongin seputar timnas, nah ini untuk kubu lawan untuk Kirgistan di lingkup Asia maupun dunia, sepak terjangnya seperti apa ini atau rekam jejak lah di panggung Asia? Kalau untuk Kirgistan ya, kalau untuk tim seniornya itu lebih di atas daripada kita ya. Apalagi Kirgistan senior itu sekarang ini menempati peringkat 97 FIFA, sedangkan kita berada di 146 baru naik kemarin kan ya. Tapi untuk di level umur kita nggak kalah jauh lah sama Kirgistan, apalagi catatan Kirgistan kemarin di kualifikasi Piala Asia itu juga nggak bagus-bagus amat gitu. Waktu itu kemarin Kirgistan gagal lolos ke kualifikasi Piala Asia, mereka kalah tipis 1-0 dari Korea Selatan dan kalah tipis 1-0 dari Qatar. Terus uniknya Kirgistan itu gagal menang lawan salah satu wakil negara ASEAN ya, yakni Myanmar. Mereka cuma bisa bermain imbang 1-1 waktu melawan Myanmar. Sedangkan kita seringkali melawan Myanmar kan kita seringkali menang gitu. Jadi diharapkan hasil-hasil itu bisa berpengaruh di pertandingan ini. Iya, yang menarik adalah apakah kekuatan dari Kirgistan pada edisi Asian Games ini sama atau berbeda dengan kualifikasi kemarin. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau memang kekuatan di Asian Games ini lebih baik, tentu kita tuh juga tidak bisa memandang remeh kekuatan dari Kirgistan. Apalagi ini laga perdana 3 poin tentu menjadi misi yang utama yang diperebutkan oleh semua peserta yang ada di Asian Games cabur sepak bola. Oke, ini dia starting line up dari timnas kita. Iya, menarik ya. Di sini kan seperti yang saya bilang tadi, tidak semua pemain terbaik bisa hadir, dan kita tahu kita tidak punya nomor pemain 9 murni yang menjadi andalan timnas Indonesia, Ramadan Sananta, yang kita tahu mulai menanjak performanya dan makin tajam. Dan dalam laga kali ini ternyata Indra Sapri mencoba menggunakan formasi 3-5-2 ya, di mana Titan Agung di depan akan didukung oleh pergerakan Egy Maulana Fikri yang akhirnya diberikan kesempatan untuk bisa membuktikan setelah keputusannya pulang ke Indonesia sempat mendapatkan cercaan, dan kita berharap Egy bisa menampilkan sentuhan terbaik dan bisa membantu Indonesia melaju jauh di Asian Games kali ini. Jadi ketiadaannya Sananta itu diganti oleh Titan Agung itu tadi. Betul. Nah, dan itu menjadi opsi tunggal. Opsi tunggal nggak ada opsi lagi kan ya? Ya sebenarnya Titan Agung kan sebenarnya kemarin itu waktu di SEA Games kan sempat menjadi backup dari Sananta. Ya, di SEA Games dia sempat mencetak 1 gol, tapi dengan ketidakadaannya Sananta ini
praktis lini depan timnas itu hanya bertumpu dengan seorang Titan Agung. Nah, sekarang tanpa adanya Sananta, akan seperti apa timnas kita? Berarti kita perlu mengandalkan fleksibilitas, fluiditas dari lini tengah. Bagaimana lini tengah ini bisa menciptakan peluang sebanyak-banyaknya dan memiliki naluri untuk mencetak gol. Jadi kita berharap semua pemain yang ada di lapangan punya ambisi untuk mencetak gol lewat dari situasi Iya, apapun. betul. Kita sudah mulai kick off, Bung Hafid dan juga Bung Dwi. Iya, Sepertinya langsung keras ini tadi. Langsung ngegas ini timnas. Hernando langsung disepak. pelanggaran Aduh, please berat. jangan kenapa-kenapa Hernando. Sepertinya wasit belum panas juga ini. Tadi mau ngeluarin kartu, Iya, wah betul. belum panas ini. Tadi terlepas dari itu juga kurangnya komunikasi ya antara Hernando dan Descrido. Iya. Ya. Ini Mas Kapten malah menyepak kipernya sendiri. Ya kita, oh ya aman Fernando. Aman ya, ini wasitnya dari Palestina ini. Timnas ini mencoba memainkan bola dari belakang. Rizky Ridho mencoba umpan ke Robi Darwis. Robi Darwis mencari teman. Maksudnya ke Titan. Iya, menariknya dalam laga kali ini kan pemain-pemain ini sebenarnya kemarin juga main di kualifikasi ya. Betul. Tapi beda pelatih. Nah ini Iya. dalam hal memahami taktik berbeda pelatih dalam waktu singkat tentu akan menjadi menarik tentunya. Ya, Rizky Ridho. Rizky Ridho bersiap mengambil tendangan bebas. Langsung diumpan jauh. Ke kiri ada Haikal. Haikal mencoba mengirim umpan ke Rame Rumakik. Umpan crossing Haikal. Siapa yang tuju? Titan. Robi Darwis. Iya, terus menyerang. Egy Maulana Fikri dari sisi kanan. Menggocek-gocek dia belakang dulu. Ini dia Syahrian. Ya. Iya, pelanggaran Jatuh. perdana. Oh, Taufani. Taufani. Iya, pahlawan kita di SEA Games semifinal melawan Vietnam. Betul. Gol-gol menit-menit terakhir ya. Iya, walaupun mungkin masih menit bermainnya masih kurang ya di Borneo, tapi kita sangat senang bahwa inilah panggung yang seharusnya bisa menjadi arena pembuktian bagi Taufani untuk membuktikan kualitasnya. Ya, Betul. Abimanyu. Menariknya pemain-pemain timnas itu kalau di timnas itu seakan memiliki Iya. kemampuan super yang berlipat ganda ya. Jadi kalau di tim itu biasa-biasa aja ya. Iya. Statistiknya juga nggak bagus-bagus amat. Tapi waktu main di timnas mereka mencoba membuktikan. Ini dia Aduh, timnas Indonesia memiliki peluang pertama dari tendangan bebas. Oh, gagal. gagal masih melebar. Iya, memang ketiadaan striker murni ataupun target man ini menjadi salah satu PR ya yang tidak mudah juga. Apalagi ya tadi opsinya cuma satu. Kalau opsi satu ini kena sudah dikunci. Iya, betul. Nah ini bagaimana pergerakan dari lini tengah untuk bisa mengantisipasi itu. Kukira dari postur tubuh pun aku kira kalah, tapi ternyata ternyata sama ya ini, Iya. nggak terlalu Tidak jauh jauh, posturnya. Iya, karena ya itu tadi ketika kita berbicara level usia umur itu memang kekuatannya itu tadi dinamis dan tidak bisa disamakan antara senior dengan junior. Dan kita bisa melihat dalam laga kali ini. Pertarungan sengit di lini tengah. Titan berduel dengan nomor 18 dari Kirgistan. Menyisikan tendangan bebas diambil Rahmat Irianto kepada Haikal, belakang lagi Adi Setio. Rizky Ridho mencoba mengirimkan bola ke depan. Robi Darwis, Pelanggaran jelas ini. Robi Darwis. Menarik ini. Rumakik ini menjadi satu-satunya pemain Liga 2 yang bermain di sini ya. Iya, dari Persipura Jayapura. Iya, tapi kalau berbicara Rame Rumaki sebenarnya sempat menjadi andalan ketika Sintayong ya. Betul, Iya. Saat dulu kualifikasi Piala Dunia 2022, tapi memang setelah itu karirnya agak padam. Iya, Tapi ya ini mungkin menjadi sebuah kesempatan untuk unjuk gigi lagi karena usianya masih muda dan punya potensi. Egy sampai ke belakang dia mengirim umpan ke Andi Setio. Andi Setio melebar dulu ke Haikal. Haikal mengirim ke tengah. Rahmat Irianto, tenang sekali. Rahmat Irianto kirim ke Robi Darwis. Terlalu terburu-buru Robi Darwis. Ya, kalau kita keseringnya kalau di kanan itu kan biasanya Bagas Kava ya. Iya, Tapi dalam laga kali ini sepertinya kondisi lebih fit miliki oleh Robi Darwis sehingga menjadi starter. Syahrian Abimanyu. Wah, cakep umpannya. Sedap. Gitu ya. Iya. Gitu ya.
Seperti umpannya Son Heung-min. Waduh. Wah, ini, Waduh, ya, ini nih. bola hati-hati. Ini. Kirgistan mencoba melakukan Andi Setio. tenang Cantik sekali. Hah, tidak Kita apa-apa. cukup beruntung Bola walaupun masuk. mungkin tidak memiliki kekuatan terbaik, tapi di lini pertahanan kita sudah lebih nyaman dengan kehadiran Andi Setio, Rizky Ridho, Hernando yang sering bahu-membahu di beberapa level timnas ya. Sehingga itu menjamin ya kita sebagai penonton juga merasa aman dan nyaman ketika bola dari serangan lawan. Tapi terkadang kelemahan timnas kita seperti yang sudah-sudah kita sering kehilangan bola dari tengah waktu akan menyerang ya. Kita lihat ini salah umpan ya. Ya betul, salah umpan. Kita lihat di laga kali ini apakah itu kumat-kumatan? Kumat-kumatan ya. Aduh, tidak ada siapa-siapa di Baru aja depan. diomongin, langsung salah umpan. Langsung salah. Ya, mencoba mendelay permainan cukup lambat ya tempo. Kedua tim masih mencoba mencari celah. Robby Darwish. Nah, oke. Umpan ke Sendirian Egy, dia, Egy. sendirian. Egy Maulana Fikri, Egy. Oh, Egy shooting. Egy. Oh, hati-hati. Ini dia serangan balik cepat dari Aduh, Kirgistan. counter attack. Oh, hati-hati Hernando maju. Oh, nggak ada yang. Aduh, hati-hati. Langsung di backup. Untung saja ditutup. Oh! Berhasil ditepis sama Hernando. Hati-hati Hernando, jangan sampai jauh-jauh dari sarangnya ya. Ya ini menjadi sebuah shock terapi ya. Iya. Pada 6 menit pertama di mana Hernando momentum ketika ingin mengambil bola hilang dan akhirnya untung tadi bisa menepis dan bola akhirnya menghasilkan sepak pojok bagi Kirgistan. Betul, ya. Terlihat tadi ada kesalahan dari ini ya, Andi Setio ya. Dia kesalah mengantisipasi ketika serangan balik. Terus untung saja Hernando dengan sigap bisa menepis bola. Ya, ini menjadi sebuah sinyal bahwa memang Kirgistan punya kekuatan dalam artian serangannya juga lumayan bagus ya koordinasinya. Apalagi kalau kita sering melakukan kesalahan yang tidak perlu semacam itu di area yang memang berbahaya, tentu itu akan membuat kita ya semakin deg-degan saja karena kebobolan barangkali menjadi hal yang kita akan lihat nantinya. Oke, sepak pojok pertama. Langsung dibuang. Kirgistan masih mencoba memainkan bola dari belakang. Oke, build up. Mencoba mendelay, umpan ke kiper dulu. Berhasil dipotong. Ini dia, Rame Rumakik. Gocek dia. Langsung terupas ke depan. Terlalu jauh. Dioper ke siapa? Udah menang. Iya. Berhasil direbut lagi. Wow, luar Ada biasa. pelanggaran? Oh, pelanggaran. Pelanggaran. Ada injakan untuk Sarian Ahbimanyu. Sebenarnya kalau di lini tengah kita punya gelandang-gelandang kreatif ya. Tapi ya bagaimana itu tadi bola dari lini tengah apakah bisa sampai ke depan. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi Titan Agung sebagai striker utama. Oh, salahan lagi. Umpan Egy Maulana Fikri niatnya mau ke Rahmat Irianto tadi. Tapi berhasil hati-hati. dipotong. Body challenge. Dia merasa tanggung jawab. Ya, penebusan dosa. Woi, Pelanggaran. Sepertinya masih dua kali itu pemain itu ke Robby Darwish. Ini jadi incaran ini rupanya Robby Darwish. Yes, ini menjadi sebuah hal yang menarik juga dalam artian Kirgistan tidak memberikan opsi untuk kita bisa leluasa lebih lama dalam memegang bola karena ketika sudah belum memasuki sepertiga ataupun setengah lapangan sudah langsung dipres dan langsung diambil bolanya. Betul. Hati-hati ya ini berarti hati-hati ketika timnas mau melakukan build up ya salah umpan dikit seperti udah dua kali kan berarti kan Kirgistan langsung dengan cepat. Ini Rame Rumakik dari sisi kiri. Terlalu egois tadi itu. Iya. Oke. Offside. Pelanggaran. Pelanggaran kecil dari pemain dari Kirgistan Kepada Andi Setio tadi ya. Iya. Protes langsung. Bingung pelanggarannya ngapain gitu kan. Oke. Timnas mencoba memainkan bola dari belakang. Sejauh ini masih belum menemu skema yang lepas ya antara permainan 1-2 yang biasanya dimainkan oleh timnas.
Ya, emang butuh waktu ya, dimana memang tidak semua pemain ini kan sudah bekerja sama dalam waktu lama ya. Dalam artian persiapan kita untuk menghadapi Asian Games juga tidak terlalu banyak karena kemarin fokus di kualifikasi Piala Asia. Tentu dengan pemain yang dalam tanda kutip seadanya. Tentu ini menjadi sebuah tantangan juga untuk kita untuk bisa saling menyatu dengan satu pemain lainnya. Yang terkapar? Robby Darwish. Robby Darwish lagi kah? Bukan. Egy. Egy. Oh, diinjak kakinya. Diinjak iya. itu. Itu nomor 6 itu loh, kaptennya dari tadi itu, harusnya kartu kuning Iya, loh. sepertinya habis ini kalau satu kali lagi pelanggaran akan mendapatkan hadiah kartu kuning dari wasit. Wasitnya masih sabar. Masih sabar. Ya, Egy Maulana kita harapkan bisa kembali bangkit. Ya. Egy pada pertandingan terakhir di timnas Indonesia senior pada FIFA Matchday kemarin tampil cukup apik ya, dia berhasil menjawab kepercayaan Sinteyong dengan 1 golnya ke gawang Turkmenistan. Iya, dan itu berasal dari bangku cadangan ya. Dia betul, turun dari bangku cadangan. Tapi ya kita tahu di sini senioritas dari Egy memang diperlukan untuk bisa membuat lini depan kita tetap tajam walaupun tidak punya penyerang sekelas dari Ramadan Sananta. Oke, kembali lagi timnas Indonesia kembali gagal. Wah, Kembali sayang ke sekali. keluarkan. Aduh. Bola buat Kyrgyzstan. 10 menit pertama sepertinya Kyrgyzstan tidak mau meraba-raba dulu ya. Langsung aja nyerang Betul. ini Bung Dwi ya. Iya, karena kalau melihat dari awal menit pertama tadi memang kita tidak diberikan kesempatan leluasa ya untuk bisa menguasai bola, untuk membaca permainan, untuk menyusun skema permainan dalam hal menyerang. Dan itulah yang memang diterapkan dari Kyrgyzstan pada 10 menit pertama ini. Dan kita lihat tadi ada beberapa peluang yang bisa dioptimalkan, untung belum berbuah gol sampai detik ini. Waduh, tapi sudah berkali-kali mengancam sepertinya. Terlalu Kita kelepasan lagi. Oh, berhasil. Oh, tapi pelanggaran dari Titan. Ya, sepertinya banyak banget pelanggaran yang Seperti tercipta. kurang ini ya, kurang antara lini belakang dan lini tengah itu belum bisa mendistribusikan bola ke depan. Jadi ketika bola memasuki sepertiga lapangan Kyrgyzstan, itu selalu Kyrgyzstan langsung ngepres full. Jadi membuat pemain-pemain kita tuh kesulitan untuk mengembangkan permainan untuk menyerang. Di sisi lain, ketika timnas kehilangan bola, Kyrgyzstan dengan cepat langsung memberikan ancaman lewat serangan balik, dan itu harus diperhatikan oleh pemain-pemain timnas. Nah, ini nih bahaya ini. Lemparan ke dalam untuk Kyrgyzstan. ambil cepat. Langsung aja crossing. Oke. Untung aja masih bisa dipegang oleh Saja kurang jitu tendangannya. Andi Setio, Rahmat Irianto, kembali lagi, Haikal, Rahmat Irianto membawa bola, umpan ke Rizky Ridho. Rizky Ridho masih memain-mainkan bola di belakang kepada Andi Setio, diberikan kepada Haikal. Haikal masih mencari-cari. Pelan-pelan timnas mencoba mengarahkan bola ke depan. Akurasinya lebih baik ya. Ya. Dan Betul. polanya semua bisa lebih terlihat. Tapi ya kita tahu di sepertiga apakah bisa menghasilkan hal maksimal. Betul. Nah. Bagus Egy. sekali kedua Egy Maulana Fikri dengan Titan Agung. Oh, berhasil direbut. Iya betul ya, langsung dipres siapa pembawa bola dari timnas kita benar-benar langsung dikepung. Iya, betul. Ketika kembali lagi ya, ketika timnas kita bisa membuat skema baik di belakang, ketika bola itu mencoba dialirkan ke depan, lagi-lagi masih menemui kebuntuan ya. Masih menemui kesulitan. Dan umpan 1-2-nya juga belum jalan. Tapi ya kita patut mengacungi jempol ya. Tadi agresivitas dari lini belakang dari Kyrgyzstan yang reaktif. Jadi ketika bola tadi kuasai Indonesia ya langsung disergap. Tidak tanpa Tanpa ampun. tanpa ampun dan Tanpa ampun. langsung gitu. Ini dia kesempatan Rame Rumakik mengirim bola. Rahmat Irianto ke belakang dulu. Yap. Robby Darwish langsung umpan lambung ke depan, maksudnya ke Egy Maulana Fikri. Oh, tidak bisa. Sepertinya mencoba opsi lain ya karena Offside dari kalau tadi mungkin. ya. Mungkin karena dari tadi bola datar kurang maksimal hasilnya. Coba lambung. Iya, tapi ya kita tahu belum bisa. penyerang kita juga tidak ideal dalam hal kalau bermain dengan pola seperti itu. Betul. Ya belum ada shot on target yang kita harapkan dalam 15 menit pertama untuk Indonesia, dan Kyrgyzstan tadi sudah 1 dan
tidak menghasilkan gol ya untungnya. Untung saja. Untung saja. Mereka juga sudah mendapatkan sepak pojok, kita juga belum dapat. Wih. Skrido. Kebentur. Wih, cakep sekali. Ramai rumah kick. Wih. Sebenarnya butuh dukungan juga. Betul, iya. Dukungan. Terlepas dia memiliki skill yang lebih, harus dikurang-kurangin ya permainan seperti itu ya. Ya, kita perlu bermain lebih taktis dan segera mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat karena memang ketika banyak gocek ya itu tadi resiko kehilangan bola akan semakin besar. Betul. Ya, mengambil keputusan yang cepat. Ya. Tapi juga jangan salah umpan pula. Biasanya gitu. Biasanya gitu kan, panik, salah umpan, gak ada teman. Nah, kembali ke pertandingan, Kyrgyzstan mencoba Bola langsung keluar. Kyrgyzstan tampaknya juga sedikit kebingungan ya ketika dia mencoba build up dari belakang terlepas dari awal. Timnas Indonesia. Menarik ini nanti. Mungkin keduanya bisa harus lebih panas ini biar lebih seru. Butuh satu gol lagi. Butuh satu gol ini untuk bisa lebih panas ini. Ya, mainnya sudah sangat kasar ini. Betul. Pelanggaran sepertinya. Iya. Robi Darwis dari Egy menggiring. Ya, Robi, dibuang. Langsung dibuang. Ya, secara fisik juga punya kekuatan yang lebih baik ya kalau melihat dari posturnya. Betul. Dan dalam hal body balance-nya sepertinya makanya lebih sering berduel ketika berada di sepertiga wilayah pertahanan sendiri. Betul. Mereka lebih memilih untuk menunggu ya. Ini dia. Andalan Robi Darwis. Khas lemparan maut. Iya. Ternyata memang tiap jenjang umur ini menjadi sebuah senjata rahasia ya yang sudah dicoba terapkan oleh Indonesia. Iya. Kita punya apa namanya ya? Ciri khas. Ciri khas. Ciri khas. Ini dia bersiap-siap. Robi. Oke, jauh. Arhan Apakah Pratama. bisa? Yes. Wah, terlalu ke orang ke dalam tadi umpannya. kayaknya kena angin tadi. Salahkan angin aja. Wah, ini berbahaya ini. Serangan balik dari Kyrgyzstan ini. Counter attack. Oh, langsung lepas ke belakang. 1-0. Berbahaya. Rizky. Untung Ada saja. penutupan dari Taufani sampai Muhammad Untung Taufani sampai saja. ke belakang. Untung saja recovery yang cukup bagus dari Taufani ketika menghentikan momentum tadi serangan yang cukup terbuka dari Kyrgyzstan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Wah, ini hati-hati untuk Hernando ya. Iya. Kemarin kalau kita lihat Hernando kan Ngopi-ngopi tiga match kemarin kan ngopi sekarang lebih sibuk ya. Iya. Harus kerja ini. Kerja. ini. Bersiap-siap Kyrgyzstan. Lemparan dekat saja. Hati-hati. Crossing langsung. Berhasil dipotong ya tadi ya. Potong, ya, oke. Siksakan tendangan sudut untuk Kyrgyzstan. Ini tendangan sudut kedua. Ketiga, iya. Betul, ketiga. Sementara kita masih belum memiliki peluang pula. Shot on target juga masih nol ya ini. Masih nol. Iya, Masih ngirit banget. betul. 15 menit pertama belum sampai ada shot on target. Apa kesalahan kita, Bung Hafid? Yang jelas kita masih ini ya, apalagi yang jelas ini pertandingan pertama ya. Demam panggung pertandingan pertama itu pasti ada. Jadi ketika apalagi dengan pemain kita TC yang sangat mepet, banyak pemain utama yang tidak diturunkan. Terus untuk menghadapi Asian Games ini kita juga tidak ada pertandingan uji coba. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan permainan timnas Indonesia ketika pertandingan pertama mereka belum apik. Jadi ya memang persiapannya kurang gitu. Persiapannya kurang dan tidak semua pemain kan seperti Rizky Ridho kan, Egy Maulana juga, Rahmat Irianto kan juga sempat main di pertandingan sebelumnya. Nggak semua pemain juga main di pertandingan sebelumnya itu. Jadi mungkin ya masih kurang panas aja mungkin ya Bung Dwi ya.
Ya, dan kita masih menunggu jalannya pertandingan. Oke, kita masih menunggu. Nah, andai saja ini kan partai pertama utamanya entah dari kita maupun Kirgistan, 3 poin itu menjadi harga mati buat masing-masing klub ya. Karena memang 3 poin pada pertandingan pembuka itu akan membuka jalan selanjutnya. Karena cukup 2 pertandingan memenangkan 2 pertandingan saja, itu sebenarnya sudah menjamin bahwa tiket 16 besar itu bisa digapai oleh siapapun tim. Ya, apalagi kan ada lolos lewat jalur itu ya, lolos lewat jalur peringkat terbaik ya, ya itu. Terus terlepas dari itu, dari grup C itu Afghanistan sama Suriah kan mengundurkan diri. Jadi di grup C itu cuma tersisa dua negara saja, ada Hong Kong dan satunya Uzbekistan. Jadi itu nanti mereka cuman saling bertemu. Entah misalkan Hong Kong 2 kali kalah, dia juga sudah lolos. Berarti dua tim itu sudah lolos otomatis, otomatis kan, ya? lolos. Jadi dari tadi berapa total, ada berapa grup? 6 grup ya, 6. Ada 6 grup. Jadi peringkat 3 terbaik itu sekarang cuma dari 4 slot tinggal diperebutkan oleh 5 grup saja. Jadi peluangnya cukup ada buat kita. Cukup ada. Tapi ya jangan sampai peringkat 3 biar kita tidak deg-degan ya. Betul, ya. Paling nggak 2 aja. Runner up lah nggak apa-apa. Lebih ke itu tadi, kepuasan aja. Karena kita ketika melihat perkembangan timnas yang semakin bagus semakin hari dari berbagai level usia, senior, U23, itu seakan-akan ya ekspektasi masyarakat terhadap performa timnas sekarang memang kelasnya berbeda. Kalau dulu selama kita bisa mengalahkan atau menahan imbang Malaysia, Thailand, Vietnam udah lebih dari cukup. Tapi kita sekarang seakan-akan kita harus menang. Dan itulah yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia terhadap Asian Games kali ini. Tapi kita nggak satu grup dengan rival-rival kita yang ada di Asia Tenggara. Nah, ini besar kemungkinan kita bisa ketemu dong kalau kita lolos ke 16 besar kan? Iya, tentu itu menjadi sebuah hal yang menarik juga ya. Karena memang di Asian Games kali ini dari wakil ASEAN ada 4, ada Myanmar, Thailand, Vietnam. Seharusnya ada Malaysia tapi mengundurkan diri karena kemarin fokus dengan kualifikasi Piala Asia. Sehingga ya ini menjadi sebuah momentum bahwa Asia Tenggara harus mau dan mampu berbicara lebih banyak dalam laga kali ini. Ya, oke. Kita masih menunggu jalannya pertandingan. Kalau di Asian Games yang periode sebelumnya dengan Luis Milla ya. Nah, ini antara Bung Dwi dan juga Bung Hafid, lihat permainannya seperti apa? Apakah jauh berbeda atau lebih baik yang mana ini, Bung Hafid dulu? Yang jelas kita belum bisa menilai permainannya berbeda atau lebih baik yang mana dari sekali match ini ya, apalagi kita juga belum menemukan hasil ya dari event ini. Ya kita harapkan kita pada tahun ini bisa jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau melihat dari permainan selama 20 menit ini, timnas Indonesia tampaknya masih belum menemui skema yang cocok lah ya, yang nyaman. Mereka masih bermain canggung ya, mungkin efek pertandingan pertama ya, jadi masih demam panggung, tapi semoga ini bisa dinetralisir oleh Indra Safri supaya timnas bisa bermain tenang, bisa bermain kaki ke kaki ala timnas, jadi nggak melulu long ball dan habis itu kehilangan bola. Jadi kuncinya tuh di situ. Kita kalau long ball kita lawan Kirgistan udah kalah fisik, sulit. Gitu. Ya oke. Kembali ke lapangan Bung Dwi ya. Iya. Masih kosong-kosong hingga menit ke-22. 22 menit belum tercipta gol. Tapi benar ya Bung Dwi ya kata Bung Hafid tadi. Kita nggak bisa membandingkan baru satu kali pertandingan ini kan ya dengan periode yang lalu. Ya selain itu memang saat itu ya 2018 ketika kita memang menjadi tuan rumah, aura, kondisi, optimisme ataupun apa yang kita rasakan justru sangat berbeda. Karena saat itu kan tuan rumah kita berharap semua atlet bisa tampil luar biasa. Apalagi sepak bola yang kita tahu punya eksistensi tersendiri, punya gairah tersendiri bagi publik Indonesia. Jadi ketika sudah berada di atas lapangan ya mau tidak mau berjuang sekuat tenaga mencari kemenangan. Dan itulah yang mungkin berbeda dengan situasi saat ini. Karena memang Indonesia tidak menargetkan hal-hal yang sifatnya tinggi dalam Asian Games kali ini. Jadi itulah yang mungkin agak sedikit membedakan. Oke, kita masih kesulitan untuk
Tidaknya untuk bisa menguji para pemain kita ketika berada di level lebih tinggi, yaitu adalah level Asia. Ya. Timnas Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Rizky Ridho. Ya. Wow, lagi-lagi langsung di press. siapakah? Dia dari belakang langsung ya. Iya, 2 Egy pelanggaran. lagi. Nomor 6 lagi. Sang kapten. Oh, bukan. Oh, bukan. Oh, bukan. Bukan. Memang pressingnya itu sejauh ini Kyrgyzstan tidak terlalu pressing ke depan ya, mereka lebih memilih menunggu di sepertiga lapangannya. Tapi ketika bola sudah masuk ke sepertiga lapangan, seolah-olah pemain kita tuh seperti ada ekornya gitu ya. Iya. Jadi langsung ditempel ketat oleh pemain Dan itu memang sejauh ini berjalan efektif. Betul. Strategi itu karena mungkin Kyrgyzstan memiliki pengetahuan lebih ya, siapa sosok yang menjadi kunci operan dari timnas ya, seperti Egy, iya. ada Syahrian. Dari tadi memang menjadi korban sliding tackle ataupun pelanggaran. Kuning Andi Kita Setio. yang dapat Justru kartu kita kuning. yang mendapat kartu kuning. Padahal sepertinya baru sekali 2 kali. Ya, Iya. Andi Setio yang tadi dilanggar sekarang coba membalas dendam, malah diganjar Ya, kartu mungkin kuning. karena memang menjadi tembok terakhir ya sebelum Iya. ada, sehingga konsekuensinya kartu kuning. Tapi memang benar-benar menyelamatkan kita. Ya. Ya, setidaknya bisa betul. menghentikan. Ada dorongan. Ya, ada kuncian juga di tangannya. Andi Setio. Ini salah satunya pemain senior ini yang Iya. masuk slot timnas Indonesia di Asian Games. Iya, karena ketika bersaing dengan timnas senior, kualitasnya saingannya berat-berat juga. Ada rekan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh. Tentu ini menjadi sebuah panggung yang lebih untuk bisa mendapatkan menit bermain dari Andi Setio. Iya. Tendangan bebas dari Kyrgyzstan. Hati-hati Hernando. Udah lemes banget ini wajahnya Hernando, jangan pas-pas Jin. Ini dia. Yuk. Wow. Hebat banget. Ya, Berhasil sejauh dibuang langsung ke depan. Tapi maju lagi. Robi Darwis, malah ke belakang nyundulnya. Berhasil diterima oleh pemain Kyrgyzstan. Menyisir sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Berhasil dipotong oleh Egy. Hati-hati, Syahrian ke Egy. ini. Di sliding lagi. Berhasil menggocek langsung Oke. aman. Build up. Ramai rumah kick. Ada dari sisi kiri. Second line ayo mendukung. Apakah masuk? Shooting. Terlalu lama dari tadi ramai rumah kick itu. Egois nggak sih? Egois. Gitu, egois Tovani sudah maju. Iya, betul. Sepertinya Di memang tengah. daripada kehilangan momentum tadi Rame Rumakik untuk menusuk ya, karena dukungan dari second line tadi juga agak lambat juga, sehingga ya itu tadi tidak ada pilihan lain selain untuk meng-shooting ketika ada ruang terbatas. Iya, berspekulasi. Tapi sayang sekali sudah Sayang keblok. sekali. Sudah sampai ke lapangan kita lagi. Betul. Momen langka bisa serangan balik seperti itu timnas, harusnya next harus dimanfaatkan itu. Ada Alfreandra Dewangga juga di bangku cadangan belum Ini dimainkan seperti itu. pemain-pemain paling sibuk ya, karena hilir mudiknya itu beda level timnas. Main. Dia Ada. main. Dia ada. Iya, kan? makanya seperti pemain Rizky Ridho, Hernando, Dewangga itu menjadi aset yang bagus untuk timnas di berbagai level usia. Padahal pada match Liga 1 kemarin Dewangga sempat mengalami cedera loh. Iya. Iya, Waktu lawan PSIS lawan Persis Persis Solo. Derby Jateng, ternyata bisa dipanggil. Iya. Terus sempat ketar-ketir waktu Iya, itu. karena Aduh, yang Dewangga menjadi gimana ini? ya, sebenarnya yang menjadi pertanyaan bagi netizen umum ya, kalau saya mengamati itu, kenapa pemain ini tetap ikut, ada yang cedera tapi diikut sertakan. Jadi ada yang membedakan, Delta. Kalau kita berbicara tentang kompetisi, biasanya kan didaftarkan mendekati turnamen. Tapi kalau ini sudah jauh-jauh hari. Jadi seakan-akan berapa bulan sebelum turnamen ini, kita harus menyerahkan data itu. Iya. Jadi dengan konsekuensi pemain itu bisa tampil di Asian Games. Tapi pemain seperti Beckham Putra yang saat ini cedera, ya mau tidak mau ya tetap dibawa. Iya. Karena memang sudah masuk ke daftar. Jadi itulah yang mungkin menjadi pertanyaan netizen, ini kok cedera tetap dibawa Ya, gitu. kok nggak diganti Iya, gitu kan ya. nah Emang seperti sudah itu. nggak bisa diganti. Betul, ya. karena dulu ada 40 pemain list, terus ada finalisasi, yaitu yang kita miliki sekarang. Jadi kalau dia tidak bisa main dan tidak bisa ikut, ya tidak bisa digantikan. Itulah yang membedakan turnamen Asian Games dengan turnamen-turnamen lainnya, utamanya yang di bawah naungan FIFA. Betul.
Jadi seperti Ramadan Sananta batal, jadi kemarin ada yang nanya kenapa nggak cari gantinya, ya emang nggak bisa. Nggak bisa setor nama lagi kan ya. Betul, bahkan kemarin Ramadan Sananta sebenarnya udah dibelikan tiket supaya nyusul, tapi ya karena emang nggak bisa karena keadaan, ya mau gimana lagi, kita tidak bisa menurunkan Ramadan Sananta. 30 menit pertama, Bung Hafid, siapa dari pemain kita yang belum sesuai ekspektasi nih? Menurut saya Rumah Kick ya. Rumah Kick ya, tadi onar ya. Dari tadi ya. Bikin onar Bikin ini. onar terus. Harus mungkin babak kedua nanti bisa mencoba sosok Hugo Samir ya, ya walaupun dia di klub masih belum dimainkan, tapi setidaknya. Dan ini syuting, sepertinya ada dan Ahmad Irianto. Ya nggak apa-apa. Bagus, tapi bagus. Spekulasi yang spekulasi sebenarnya kita harapkan lebih akurat ya, karena ada ruang kosong, tapi ya itu tadi mungkin belum panas sehingga justru melebar. Terkena punggung kaki bagian luar. Iya, dan memang belum siap dengan situasi seperti Oh, itu. bagus sekali. Oke, tidak offside. Robbie Darwis, waduh. Sekali. Sudah ditunggu sama Tomani di tengah. Giringnya terlalu bersemangat tadi itu. Offside mungkin Offside ya. juga. Tapi inisiatif yang lebih bagus ya, cukup bagus ya. Cukup bagus umpan 1-2 tadi ya bersama Egy. Ya, minum dulu kipernya Kyrgyzstan ya. Kita harus berani membuat komposisi seperti itu ya. Jadi umpan 1-2 dari posisi sayap, terus menusuk dari sayap, kemudian melakukan umpan tarik, ya coba-coba aja. Iya, karena secara permainan sebenarnya cukup berimbang dan Kyrgyzstan sebenarnya juga tidak terlalu mengancam. Betul. Jadi itu harus kita manfaatkan untuk membalas serangan dengan lebih efektif dan lebih baik lagi. Waduh, langsung umpan lambung aja Iya, ini. permainannya memang 10 dari menit tadi, terakhir ya. Iya, dari tadi memang Kyrgyzstan juga belum bisa nyaman bermain, mereka juga belum menemui pola, sehingga kita harus memanfaatkan itu dengan cara jangan salah umpan, jangan kehilangan bola sendiri. Oke, lemparan ke dalam kah? Lemparan ke dalam buat Kyrgyzstan. Tapi Siap-siap. terlihat kok semuanya sudah semakin lelah ya di wajahnya ya. Ya mungkin karena beberapa pemain kemarin masih baru ada yang selesai baru bertanding. selesai bertanding di liga ya. Ya, dalam artian ya laga kali ini masih jet lag. Karena memang karena kebanyakan yang saat ini bermain sebagai starter ya memiliki peran yang cukup penting juga di timnya masing-masing, seperti Hernando, ada Rizky Ridho, Egy Maulana, itu kan menjadi tumpuan di timnya masing-masing, sehingga ya setelah bermain pada pekan kemarin sudah melalui perjalanan yang cukup jauh juga dan akhirnya langsung bermain. Jadi mungkin masih belum optimal dalam kondisi fisik ataupun secara psikologis. Ya, jangan sampai telat panas tapi. Ya, setidaknya babak pertama ini imbang menjadi hal yang sebenarnya positif. Daripada kebobolan, tentu itu akan menguras energi dan mental. Ini wasit memperingatkan nih duel antara Titan Agung. Jadi dia Robbie Darwis, umpan jauh ke depan. Aduh. Maksudnya ke Syahrian. Berhasil dipotong oleh Rahmat Irianto. Pelanggaran. Rahmat Irianto tuh mungkin juga capek juga tuh. Kemarin kan habis main di Persib gitu. Rahmat Irianto, ada Egy kemarin juga sempat main. Maka dari itu memang secara fisik, secara mental, secara psikologi, psikis juga cukup mempengaruhi. Betul. Ya, betul-betul jor-joran. Iya, apalagi ya itu tadi tidak ada persiapan yang ideal ya, dalam artian biasanya ada pemusatan latihan. Ya, ini kondisi apa adanya dari timnas Indonesia. Dan kita sejauh ini cukup positif dalam artian bisa menahan. Dan kita tunggu nanti racikan pada babak kedua. Karena biasanya Indra Sapri itu biasanya memang lebih panasnya di babak kedua. Lebih panasnya seperti itu. Kalau kita melihat kemarin SEA Games, ya momennya kebanyakan seperti itu ketika memiliki lawannya seimbang. Oke, kita... Waduh, salah umpan lagi. Bisa direbut kembali. Oh, ini dia Syahrian. Ke kiri dulu ada Rahmat Irianto. Rahmat. Ke Egy 1-2 masuknya. Syahrian. Ya, temponya sepertinya mau coba lebih cukup cepat. mengurung ya ini pemain Kyrgyzstan, sangat rapat. Iya, zona markingnya lumayan ketat juga ya. Dalam artian tidak ada banyak ruang yang bisa dieksploitasi. Betul, jadi membuat pemain kita kebingungan ya. Ketika sudah sampai depan akhirnya mundur lagi ke belakang. Dan itu menjadi pergerakan off the ball dari pemain depan itu sangat penting ya. Dalam artian bisa mengacaukan. Tapi kalau menjadi
terlalu diam di tempat saja, tentu itu juga akan menjadi masalah bagi kita. Betul. Tapi biasanya kalau pergerakan off the ball itu musuhnya stamina ya. Betul, itu menjadi ujian Ujian ini. dan kekompakan tentunya kolektivitas akan diuji juga ketika pemain off the ball-nya pemain terlalu banyak bergerak. Aduh, Andi Setio sepertinya mengerang kesakitan. Dan kita berharap tidak ada sesuatu hal yang negatif. Ya, dia duel lagi barusan kan ya. Ya betul. Ya seperti itu. Tadi ketika pemain kita kehilangan bola langsung Kyrgyzstan langsung mengirim umpan long ball ke depan. Iya, oh ya. Oh, ada kesalahan. Jatuh ya. Waduh, Dalam bagian hal jatuh. belakangnya semoga tidak Iya. ada hamstring tuh. Waduh. Setelah tackle, salah satu posisi dari Andi Setio tadi bertepatan dengan tubuh dari pemain. Betul. Ternyata kalau berbicara melihat staf kepelatihan ini Nova Arianto menjadi pemainnya staf pelatih yang cukup sibuk ya. Sibuk juga ya. Ikut Sintayong, ikut Indra Sapri, wes kemanapun selama itu timnas pasti ada Nova Arianto. Waduh, ini Fisik, bermain fisik. Fisiknya Karena sangat memang kasar. pemain-pemain dari Asia Timur, Asia Selatan yang memang memiliki postur yang lebih besar, biasanya memiliki kekuatan fisik yang lebih baik, dan laga kali inilah fisik dari para pemain Indonesia juga diuji. Oke, baik-baik saja ya. Oke, sudah bisa Oke, berdiri lagi. aman ya. Andi Setio. Andi. Yuk. Karena kalau cedera paling Dewangga ya yang Dewangga. bisa menjadi opsi, tapi Tinggal Dewangga. iya. Tapi dia juga sudah mengantongi kartu kuning. Ya, itu menjadi hal yang perlu dicermati. Lempar ke dalam. Ya, agak berkeringat lah. Nggak seperti yang Kemarin kemarin ya. ngopi-ngopi. Iya. Gabut. Nih, supporternya ini banyak dari Cina ya. Iya. Iya, dari Dari Indonesia. tim-tim tuan rumah sepertinya. Iya, karena event sebuah turnamen multi event ya, itu memang kita tidak bisa berharap supporter banyak setiap cabang olahraga ini. Karena kan mereka punya kebebasan untuk memilih, oh saya lebih senang bulu tangkis, Iya. lebih senang nonton bulu tangkis seperti itu. Turkmen Aduh. Kyrgyzstan Iya. crossing, hati-hati yo. Lepas. Robi Darwis mencoba menutup ruang. Apakah berhasil digagalkan? Wow. Weh. Oh. Hati-hati. Hati-hati. Oh, berhasil Blok. ditutup tadi oleh Rizky Rizky Ridho Ridho. ya, Ini cukup dia serangan krusial. balik. Aduh. Colongan Iya. serangan balik. Ya, untung saja ada blok krusial dari Rizky Ridho dalam Sangat mahal ya. Mahal. Mahal. Karena memang ya di posisi yang ideal ya untuk bisa melepaskan langsung mengarah ke gawang. Ya, Andi Setio mencoba dari belakang. Cukup berbahaya juga ya serangan Turkmenistan ketika mendapat bola di depan. ya. Ini masih sangat berbanding terbalik dengan peluang kita ini. Timnas mencoba menyerang Rahmat Irianto. Sampai naik ke depan. Haikal, belakang dulu. Haikal. Umpan ke Taufani. Taufani. Waduh, langsung dikepung. Egi mencoba Sip. umpan langsung ke Taufani. Oh, berhasil. Oh, masih Oh, bisa. dan- Titan, Egi. Waduh. Aduh, scrimmage. Ya. Masih Masih bisa jadi Haikal. momentum Umpan crossing. Indonesia. Wow. Satu. Titan. Oke. Taufani ya. Taufani. Sedikit lemah ya. Sedikit. Sedikit Ya karena lemah. terlalu jauh. Iya, terlalu jauh. Terlalu dan jauh juga jaraknya. kurang siap pula. Gue hidup dengan cara gue. Gue suka explore banyak hal. Introducing Wands by Oriflame, next generation of hybrid skincare. More hydrating, More inclusive. So expect more. Sejauh ini. Oke. Kyrgyzstan masih mencoba menyerang. Untung saja. Tangkap. Rizky Ridho ke depan, ke belakang lagi. Robi Darwis mencoba mendelay permainan. Umpan kepada Taufani. Taufani ke belakang lagi. Tampaknya para pemain timnas ini mencoba bersabar ya. Iya, dan tidak terlalu ngotot. Iya betul.
tidak terlalu ngotot, tidak langsung terburu-buru ke depan. Iya, Tapi lagi-lagi. di sisi lain ketika sudah berhasil menembus sepertiga lapangan, mereka gagal memanfaatkan peluang, gagal menusuk ke depan. Iya, dan opsi serangannya memang minim ya, karena kalau kita berbicara tentang kualitas dari para pemain yang turun di lapangan ini, Betul. memang pemain seperti Egy, Syahrian itu tidak bisa menjadi sosok yang menusuk sendirian. Betul, Dia butuh kombinasi 1-2 yang sehingga bisa menciptakan peluang, dan itulah yang seharusnya kita harapkan dari Titan Agung yang bisa menjadi pemantul bagi lini kedua untuk bisa mengkreasikan setiap peluang. Dan sejauh ini sisi sayap bekerja sendirian, tidak ada supply, dan itulah yang membuat opsi serangan kita masih minim pada babak pertama. Jadi gampang dibaca gitu ya. Betul. Jadi, pasti dari sini gitu Ya. Nah ini Egy juga lama dalam hal mengambil, apakah harus segera mengoper ataukah gocek sendirian. Nah, langsung itu salah kan. umpan lagi. Iya. Iya, masih belum ada chemistry yang bagus juga. Dan tadi opsi serangannya masih minim. Ketika bola sudah berada di Egy, bingung mau kemana bola diarahkan. Karena pemain kreatif juga tidak bisa bekerja secara individual. Sebenarnya kita masih punya sosok Beckham Putra ya, tapi Iya. sayang dia masih cedera ya. Iya. Jadi belum bisa diturunkan pada pertandingan ini. 5 menit terakhir dan pertandingan masih buntu, Masih 0-0. masih 0-0 skor kacamata. Sepertinya ya memang babak 1 harus berakhir skor kacamata ini. Kalau melihat dari apa yang terjadi sejauh ini memang layak untuk imbang tanpa gol. Nanti tergantung pada babak kedua siapa yang lebih ganti? cermat, Iya. siapa yang lebih cermat dalam pergantian dan mengelola taktik. Nah itulah yang mungkin bisa. Hati-hati, buang langsung. Hati-hati. Egy langsung di dua langsung orang. ke depan. Waduh. Ayo, ini lari, sprint. Ayo sprint mau kemana ini bingung. Egy. Ini. Oh, Taufani sudah maju ke depan tadi. Oh, pelanggaran. Ya pelanggaran dari kita. Pelanggaran dari kita ya. Kita yang ngelakuin. Tadi juga sebenarnya mau apa ya, butuh sepersekian detik untuk menunda ataupun ya menjeda dulu ya tadi. Dalam hal second line-nya sudah maju tapi ya itu tadi. Tapi sedikit ragu-ragu ya, Iya. antara dia juga kebingungan mau mendelay Betul. atau dia mau mencoba melewati Iya. 3 pemain. Iya, karena ketika sudah Kyrgyzstan tadi. mau mendekati kotak penalti ada 3 pemain. Jadi memang tadi tinggal membaca momentum dan sayang sekali hilang tadi. Betul. Waduh. Tadi kalau bisa lolos kirim ke umpan ke kanan atau ke kiri bisa. Iya, Jadi, itu harapan kita. Betul, Tapi finishingnya bakalan terkadang bagus. harapan tidak seindah kenyataannya. Oke, long ball yang gagal. Ya 4 menit. Nah, kalau kita kemarin di FIFA Matchday itu kan sering melihat gol-gol di penghujung waktu ya. Tapi memang itu karena kualitas pemain kita mendukung. Dan laga kali ini sepertinya menjadi sebuah hal yang sulit juga melihat apa yang telah ditampilkan lini depan. Masih banyak PR. Rizky Ridho mencoba ngirim umpan. Waduh, Waduh, salah. Masih, umpan ayo. tadi. Oh. Godain kita itu Iya. ya kipernya. Sepertinya Cukup tinggi juga tuh kipernya. Ya, Nadeo nggak kalah lah. Waduh. Berhasil direbut. Nah, ini dia serangan lagi. Oh, Aduh. tidak sampai. Dapat lagi. Oke. Seharian. Syahrian lagi. ke kiri, tidak ada space. Ini Oh, dia. dia ada ruang Michael. kosong. Apakah berani men-shooting? Oh! Offset sepertinya. Tapi ya cukup mengagetkan ya. Maksudnya ada pemain yang punya sentuhan yang sebenarnya bagus dari Egy. Sayang sekali terlalu. Oh ya mas. jelas. Ya, offset. Mantul bolanya. Iya. Nggak bisa dikontrol. Bola-bola seperti itu yang sepertinya kita perlu lebih banyak ya dari sisi fullback. Bola-bola silang, bola-bola mengarah ke yang jauh gitu ya. Kita lihat 2 menit jelang waktu normal babak pertama. Malah Kyrgyzstan lebih ini ya. Lebih aktif nyerang ini. Hati-hati tengah kosong. Wow. Pelanggaran Taufani. Apakah kartu nih? Oh tidak ya. Tidak. Hanya- Oh masih Oh. belum keluar ternyata. Saya kira udah. Tadi kameramannya pasti Iya, juga ini. juga ketipu. ngira ya. Kiranya out itu.
Oh, fokus. Berbahaya. 1 menit lagi. Untung aja. Itu kalau Nadia tadi udah kata kotor itu. Tenang. Bisa-bisanya malah dikasih ke musuh. Ini dia nih. Kalah ini kan. Ya, karena juga posisi dari dari kiper juga tadi udah keluar ya dari sarangnya dan tidak berada di posisi yang tepat ketika bola itu tadi mengarah ke gawang. Gimolana ke tengah, Rahmat Irianto mencoba menciptakan peluang di menit terakhir. Apakah ada sebuah hasil yang positif? Sayang sekali press. Oh, belum keluar. Oh, sudah keluar. Ya, berapa menit tambahan waktu akan didapatkan kedua tim? Oh, 3 menit. 3 saja. Layak ya kita dapat 3 ya. Karena tadi 10 menit pertama cukup banyak pelanggaran yang membuat waktu banyak terjeda. Aduh. Ini dia Robbie Darwish menggiring-giring. Iya. Aduh, Sendirian. nggak ada yang mendekat. Nggak ada yang ingin kombinasi. Passing. Ini dia. Wah. Pelanggaran sepertinya. Dan apakah kartu? Bola udah masuk belum sih? Udah Belum. masuk garis belum itu? Dan sepertinya sudah berada dalam tangkapan kiper ya. Sepersekian detik terlambat. VAR ini. Jangan-jangan gol hantunya Lampard. Enggak, masih jauh. Oke. Ya, karena bola ketika diumpan dari Egy tadi sebenarnya visinya cukup cermat ya, dalam artian membaca lini pertahanan dan bola sudah ditangkap kiper dan Ramai Rumake sepersekian detik terlambat dalam hal menyentuh bola terakhir. Ya. Oke, ya mereka akhirnya tabrakan ya. Iya, dan tidak bisa dihindarkan juga karena kondisinya memang sudah reaksinya seperti itu ya. Ya. Tidak bisa dihentikan. Ya, Indra Ganti Syafri. aja itu. Aduh, cuma Ramai nunjuk-nunjuk. Rumake Udah. Ya. Setidaknya memang opsi serangan seperti itulah yang kita butuhkan pada babak kedua. Variasi serangannya dari Egy dengan visi bermainnya sudah pernah bermain di Eropa, sekarang dengan Dewa United yang juga sedang menanjak performanya. Tentu visi-visi yang seperti itu yang akan kita harapkan lebih berhasil nanti pada babak kedua. Oke, baik-baik saja semua. Salaman dulu cuy. Oke. Iya. Sepertinya rivalitasnya memang hampa-hampa saja. Jadi nggak ada banyak drama yang terjadi pada babak Kenapa pertama. mundur? Disuruh keluar dulu. Ada perawatan. Ya, ini sisa Sepertinya kosong-kosong nih. 1 menit Iya. sudah sangat Terlepas jelas. dari hasil babak pertama dan mungkin kurang memuaskan lini depan, tapi saya cukup memandang ini hasil positif dalam artian mental kita seperti sudah terangkat sekarang. Maksudnya biasanya dulu ketika melawan tim-tim di luar ASEAN itu kadang ya entah demam panggung, kalah duel ataupun sering salah operan. Tapi dalam laga kali ini sepertinya cukup enjoy pemain Indonesia melawan tim dari Asia luar ASEAN ya. Jadi ini menjadi sebenarnya hal yang positif dan kita tunggu apakah babak kedua akan bermain lebih baik lagi. Ya, sudah bisa ditebak pasti akan banyak perombakan dari kedua Ya. tim. Harusnya Nih. Ramai Rumake harus diganti itu. Oh, Kyrgyzstan nggak punya handuk rupanya ya. Mau ikut-ikutan lemparan jauh. Oh, Belum. keluar. Oh, Sudah. udah. Iya. Ini mungkin jadi tendangan terakhir Iya. babak pertama. Biasanya. Tabungan emas. Nabung emas mulai 10.000 di One Mobile. Dan emas dijamin 100% oleh Pegadaian. Buka nyala dan jadi financially fit. Indonesia, bumi yang dipenuhi semangat merah. Semangat dari segala penjuru arah. Melalui jiwa yang terus bergerak. Semangat yang lahirkan inspirasi luar biasa. Semangat yang selalu membara dan bersinar. Semangat untuk merancang esok hari bukan cuma bermimpi. Semangat yang bergelora mendobrak batasan yang ada.
semangat yang menyatu dalam satu warna merah. Vivo. Lalu Terlalu, aduh, gimana masih ya? belum puas Masih kok belum tiba-tiba puas udah ternyata. selesai. Permainannya masih belum cair. Belum nampol banget ya, meskipun ada beberapa kali momen-momen menegangkan dari kubu lawan ke kita maupun kita ke lawan. Tapi akan seperti apa babak kedua untuk Tribuners, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah berikut ini.
Ya, Tribuners, Anda kembali lagi bersama kami di live reaction antara Timnas Indonesia versus Kirgistan. Masih semangat gak Bung Dwi sama Bung Hafid? Harus semangat. Harus semangat. Ya, Semangat walaupun tau begini mainnya ya. Iya. Banyak sangat gitu ya. Masih Babak pertama kita menghasilkan skor 0-0. Bung Hafid gimana nih memaknai skor 0-0 itu di babak pertama? ya cukup adil ya, apalagi Adil ya? apalagi timnas kita juga nyaris tidak bisa menciptakan peluang ya. Jadi cukup adil lah buat skor 0-0 di babak pertama ini. Terlepas dari itu seharusnya Indra Safri melakukan beberapa perubahan ya pada jeda pertandingan babak pertama ini. Terlihat permainan timnas di babak pertama tadi belum menemui komposisi yang maksimal. Jadi seringkali permainan timnas tadi sering menemui kebuntungan ketika menembus 3/4 lapangan musuh. Jadi harus butuh sosok penjembatan antara lini belakang ke lini depan, dan ketika sampai di depan juga jangan menyia-nyiakan kesempatan. Jadi jangan salah umpan, jangan terlalu lama menggiring bola. Soalnya tadi masih terlalu banyak. Jadi momen-momen ketika kita mendapat bola, mendapat kesempatan tapi hilang gitu saja. Ya, sangat mudah banget kita kehilangan Betul. bola yang sedang kita pegang. Bung Dwi, lantas lini mana sih yang sebenarnya harus kita perbaiki? Apakah lagi-lagi dari lini tengah ini penyakit kita? Iya, kalau di lini tengah sebenarnya nama-nama yang hadir itu mempunyai kualitas yang sepadan ya, dalam artian punya kualitas seperti Egy Maulana, Syahrian yang punya jiwa kreativitas, Rahmat Irianto yang memiliki jiwa petarung, tapi memang lini depan yang tidak ada chemistry sama sekali. Jadi tidak ada jembatan yang benar, yang seperti yang dibilang Hafid tadi, bahwa chemistry, game plan dari pemainan timnas Indonesia belum berjalan sama sekali ketika sudah berada di lini depan. Dan ini butuh sesuatu yang perlu dilakukan Indra Safri. Berbeda dengan kemarin Sintayong ketika Piala AFF U23, walaupun tidak menjadi juara dengan pemain seadanya, tapi ada plan B, plan C, plan D yang dijalankan ketika plan A ini tidak berjalan. Dan inilah yang kita harapkan nanti pada babak kedua, bahwa ada plan B ketika plan A ini tidak berjalan dengan baik di atas lapangan. Ya, prediksinya siapa yang bakalan diganti? Iya, kalau melihat apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia, tentu sisi sayap perlu pergantian ya. Kalau tidak, mungkin 15 menit pertama pada babak kedua perlu diberikan kesempatan lebih, apakah bisa memberikan ancaman lebih tajam atau tidak. Tapi terlepas dari itu, Rame Rumakik perlu mencoba untuk switch dengan Egy agar membingungkan pertahanan musuh, dan itu barangkali yang belum dilakukan pada babak pertama. Kita melihat Egy di kanan terus, Rumakik di kiri terus, dan itulah yang perlu kita nantikan. Kalau memang tidak berubah permainannya, kita butuh pemain sosok Ananda Rehan, Hugo Samir untuk masuk pada babak kedua nanti untuk mengubah jalannya pertandingan. Ya, sama-sama Rumakik diganti ini ya, berarti ya, Bung Dwi ya. Masih belum panas dan sudah lama tidak berada di skuad Indonesia. Tentu itu menjadi sebuah hal motivasi agar bisa berbuat, utamanya 15 menit pertama babak kedua nantinya. Iya, kita berkali-kali mengalami deadlock atau buntu ya di babak pertama tadi. Kalau dilihat tadi saat pemain kita memegang bola, menggiring bola, kita dapat bola langsung pemain Kirgistan ngepung, ada 3, ada 4 ngepres di sekeliling kita. Karena memang minimnya opsi tadi ya, minimnya opsi serangan yang akhirnya membuat lawan dengan mudahnya membaca skema permainan dari kita. Ketika bola sudah berada di Egy, ya paling Egy kalau nggak giring sendirian akan dioper ke Titan, dan itu belum berjalan dengan baiknya. Makanya gameplay dari Indra Safri pada babak kedua nanti diharapkan lebih variatif sehingga ada banyak opsi serangan yang bisa dilakukan para pemain Garuda. Iya, tapi Bung Hafid, anehnya Kirgistan bisa melakukan seperti itu, tapi tidak di kubu kita tidak bisa ngepres balik saat Kirgistan dapat bola. Iya, soalnya terlepas dari permainan kita yang belum menemui pola, sebenarnya Kirgistan juga sama gitu. Jadi ketika kita kehilangan bola dipegang oleh Kirgistan itu lebih sering untuk langsung melakukan bola-bola direct ke depan. Jadi dengan melakukan bola direct, serangan balik yang cepat itu justru beberapa kali tadi cukup mengancam. Jadi seperti pada akhirnya menjadi hadiah kartu kuning buat Andi Setio. Terus habis itu tadi miskomunikasi antara lini pertahanan kita dengan kiper yang membuat Hernando maju dan akhirnya menjadi peluang pertama tadi. From AM to PM, wangi terus in every move. Lush Girl Perfume Spray, let's make your move.
Kyrgyzstan. Jadi terlepas dari belum menemui polanya Kyrgyzstan untuk melakukan build up, tapi mereka memiliki serangan balik yang cukup berbahaya. Jadi itu yang harus diantisipasi dari para pemain kita. Setidaknya kalau kita belum bisa menembus sepertiga lapangan, ya jangan sampai kehilangan bola gitu. Soalnya itu bisa jadi bumerang bagi para pemain kita. Ya, Andi Setio sudah mengantongi kartu kuning. Apakah Indra Syafri masih bisa bertumbuh padanya, Bung? Iya, kalau melihat kualitas kedewasaan dari Andi Setio sebagai satu dari 3 pemain senior yang dibawa oleh Indra Syafri untuk menjamin ketenangan di lini pertahanan, saya berharap Andi Setio lebih bermain hati-hati pada babak kedua dan tetap menjadi partner ideal bagi Rizky Ridho sebagai jantung pertahanan Indonesia. Ya, dari lapangan dari kubu Kyrgyzstan sudah ada pergantian pemain ya. Tapi sepertinya kita juga sudah menyiapkan itu 2 pemain itu. Siapa itu? Oke. Ada nomor 12. Doni Tripamungkas menggantikan Titan kalau nggak salah. Iya, ini pemain dari Persija ya. Menggantikan Titan. Oh, berarti menarik ini. Doni mungkin dijadikan sayap lini depan ini mungkin. Iya, Titan Agung diganti. False nine mungkin, iya. Iya, tapi kalau di Persija biasanya juga lebih aktif bergerak di sayap dengan kecepatan dan semoga lebih memberikan warna lini depan dengan variasi serangan. Ya kita harapnya ada kombinasi lebih banyak lah, 1-2 sentuhan dengan Egy Maulana, Sahrian dan Doni Tripamungkas pada awal babak kedua kali ini. Oke, kick off sudah dimulai babak kedua. Apakah akan terjadi perubahan dan Debbie Fortuna menyertai timnas Indonesia? Kita simak. Silakan Bung Hafid, Bung Dwi. Oke, bola pertama babak kedua dimulai oleh Kyrgyzstan. Kyrgyzstan mencoba untuk menyerang. Oh, bola keluar. Oh, tidak buat kita ya ternyata. Langsung Kyrgyzstan berhasil dipotong. Ya, lebih cepat kombinasinya. Terlihat lebih temponya lebih cepat ya. Iya, karena memang babak pertama tadi terlalu lamban sehingga ya aliran bola tidak terlalu, sirkulasinya tidak terlalu monoton untuk babak pertama tadi. Betul. Wah, ini langsung umpan lambung ke depan. Maksudnya, gagal dikejar oleh Doni Tripamungkas. Ya, ini juga menjadi ujian ya dari skuad Garuda yang tanpa pemain kita yang berkarir di luar negeri ya. Karena ini ibaratnya full lokal, pemain yang berkompetisi di kasta sepak bola Indonesia. Tentu kualitasnya juga diharapkan bisa meningkat. Karena kalau kita kedatangan pemain seperti Van Jenner yang sudah bermain di luar negeri, itu permainan itu berbeda gayanya. Dan itu kita harapkan bisa terulang dalam laga kali ini. Mungkin peran dari Jenner waktu itu sekarang bertumpu kepada Rahmat Irianto. Iya, dan itu merupakan tipikal pemain yang berbeda. Betul. Dalam hal visi bermain, karena kan Irianto lebih cenderung defensif. Iya, defensifnya lebih kuat. Ya, anaknya Pak Bejo. Iya. Yang sekarang berkostum ya, Persib Bandung. Iya. Oke, Hernando. Pelanggaran diganggu. Kesakitan ini Hernando. Iya, itu udah area wilayah kiper yang tidak bisa diganggu gugat. Bikin owner terus ini nomor punggung 19 ini. Langsung ditubruk tadi Hernando. Wow. Memang udah wilayah yang tidak bisa diganggu gugat oleh pemain siapapun di kotak seperti itu. Langsung saja tendangan bebas dari timnas Indonesia. Iya, zona markingnya sejauh ini memang Kyrgyzstan cukup efektif dan tidak memberikan keleluasaan ya. Betul. Apalagi ketika timnas kita berhasil menembus 3/4 lapangan Kyrgyzstan ya, langsung pemain kita langsung hampir saja keluar bola. Emang keluar ya. Aduh. Seperti ini. Kesalahan-kesalahan seperti ini yang kesalahan seharusnya mendasar. diminimalisir ya. Karena sangat merugikan dan mengganggu dari skema permainan. Betul, apalagi biasanya momen-momen babak kedua ini momen-momen terbaik ya, apalagi buat timnas kita buat mencari gol cepat gitu. Iya. Langsung dibuang tadi oleh Rizky Ridho. Ini dia Doni Tripamungkas. Kelamaan enggak cek lah. Pelanggaran ya? Iya, ya, terlepas dari pelanggaran memang perlu lebih taktis dan lebih cepat untuk bisa mengalirkan bola. Betul, tapi tadi juga tidak ada teman, dia bingung, akhirnya digiring aja maju. Andi Setio melebar ke kiri,
Pada Haikal Langsung ke Haikal depan. langsung umpan lambung ke Nah, depan. ini permainan yang sebenarnya sudah sering kita lihat era timnas zaman dulu. Iya, umpan lambung Iya. seperti ini ya harus dikurangi ya. Harus dikurangi. Terlebih kita tidak memiliki sosok target man Iya. yang berpostur kuat. Iya. Iya. Apalagi ini saat ini dengan masuknya Doni Tri Pamungkas, praktis Ramiro Makik digeser ke sisi kanan dan Egy menjadi tumpuan di lini depan. Iya, dan Egy tentu bukanlah tipe pemain yang cocok bola atas. Bola atas, betul sekali. Nah. Dan akan menjadi sia-sia ketika bola umpan lambung tidak tertuju pada target man. Betul. Oh, berhasil dipotong. Ini Oke. dia. Taufani. Dan Ini dia Ramiro Makik. Sekarang Inilah. berpindah di sisi kanan. Kanan. Oh, lama sekali. Oh, itu dia. Dari Ngomongin, tadi. ya kan? Lama Gregetan. sekali. Ya memang temponya ya yang masih kita Oh, tidak pelanggaran. Iya. Mungkin Keputusan memang mungkin ya, ya. mungkin memang permainan dari Kyrgyzstan itu main kepung terus itu bisa memecah konsentrasi pemain kita dan jadi panik dan salah umpan akhirnya. Bingung juga kan. Bingung Udah. ya kan. Coba pemain langsung cepat dijaga, dia juga mau umpan kemana bingung. Ini dia nih saatnya Robby Darwis melakukan lemparan ke dalam. Iya, cuma ya di depan tidak ada pemain yang jangkung. Nah, itulah Iya, apakah iya. kita harus memaksa Rizky Ridho, Nah, Andi itu. Setio, Rizky apakah untuk Ridho maju? langsung maju ke depan. Iya, cukup jauh sebenarnya. Tapi Cukup ya jauh. kita lihat semoga energi pada babak awal babak kedua ini bisa kita manfaatkan untuk setidaknya menciptakan scrimmage ataupun on target ke gawang dari Kyrgyzstan. Betul, setidaknya kalaupun tidak bisa langsung gol, biasanya second ball-nya nih yang Iya. berbahaya ya. Iya, bola Jadi, kedua Bola yang- keduanya ini Iya. yang harus bisa dimanfaatkan. Kita masih menunggu. Iya, oke, lemparan ke sepertinya dalam. tadi wasit marah-marah ke Egy dan juga pemain yang mirip Habib Nurmagomedov tadi ya. Masih perdebatan. Iya, masih masih tekar ini nampaknya ya. Iya, Rizky iya. Ridho sampai Langsung ditempel ketat tadi itu. Iya. Iya. Dari corner ya sekarang. Corner pendek. ya. Ini dia. Oke. Taufani. yes. Oh, terlalu mendatar. Dan- Ini Masih dia. kita masih dapat. Oh, Alah, tadi tuh momentum. mungkin antara bingung juga ya. Corner kick ya. Antara mungkin saling menunggu tadi antara Sarian Abimanyu dan siapa tadi itu yang di sebelah kanan. Mungkin antara mau ngumpan atau mau langsung ditembak oleh Abimanyu. Akhirnya telat. Dan kita harapkan ini menjadi sebuah peluang. Oke. Menit 52 mendapatkan corner kick Indonesia. Karena Ayo, Indonesia. Abimanyu mengeksekusi bola. Satu gol Semangat. dulu. Lihat teman, jangan sampai salah. Waduh, Waduh, ini dia kenapa udah ada ini? yang jatuh. Ini satu gol dulu yuk. Waduh, Andi Setio dipeluk-peluk ya. Langsung, wah nomor punggung 2 ini tinggi sekali tuh. Ya, Abimanyu. Ini dia, corner dari timnas Indonesia. Masih keluar bola. Egy tadi. Di tiang dekat. Ya, Egy kita masih mengharapkan magic dari seorang Egy Kelok 9. Egy Messi. Egy Messi. Zaman dulu Egy Messi. Kyrgyzstan mencoba membangun serangan. Langsung umpan long ball ke depan. Iya, dan sebenarnya tidak efektif juga permainan seperti itu. Tapi ya mungkin ingin memanfaatkan kelengahan dari Betul. lini pertahanan yang barangkali bisa dimanfaatkan. Nah, ini berhasil dipotong Wah, tadi tuh. oleh Robby Darwis. Robby Darwis. Oke, bagus. Oke. Oh, Syahrian. Lihat. Niatnya tadi ke Ramiro Makik. Berpindah ke sisi kiri nih seperti ada Iya. pertukaran ya antara. iya mungkin ini yang diharapkan dari Indra Sapri untuk mengacaukan pertahanan ya, untuk men-switch setiap berapa menit Betul. sekali Egy, Witan, Ramiro Makik ya. Ramiro Makik, ya, Nah, betul. itu mungkin menjadi harapan. Tapi ya sejauh ini memang belum ada hasil yang positif dan efektif. Yes. Masih Duel udah. berduel-duel. Aduh, kosong. Hati-hati. Hati-hati crossing. Langsung dibuang tadi oleh Benderanya ke sana. Andi Setio. Ya polanya masih belum terbentuk dan susah ya. Iya. Wah, ini ada Dia supporter nih, timnas ya, nih. ciwi-ciwi dari timnas Sepertinya kita. kalau di Cina banyak warga kita juga Ya, ya, oh, yang betul. Ada sepertinya mahasiswa juga banyak kan di mahasiswa. sana. Kuliahannya. Ya. Lempar ke dalam buat Kyrgyzstan.
Iya, saya yakin dimanapun berada, timnas pasti ada pendukungnya. Iya. Langsung ditempel ketat. Bagus. Woi, hati-hati. Wash, kena punggung. Lempar dalam lagi dari Kyrgyzstan. Oh, berhasil. Oh, masih bisa. Awas. Wih, umpan back heel tadi Pelanggaran. maksudnya. Jatuhkan. Pelanggaran. Syahrian. Secara tidak langsung di tiap lini belakang, lini tengah, lini depan ada pemain Persija ya. Seharusnya ini menjadi sebuah, setidaknya chemistry dari pemain yang memiliki tim yang sama, ya itu bisa menguntungkan. Iya, betul. Yang penting tidak ada rasa egois saja dalam permainan ini. Rizky Ridho mencari teman. Masih memutar-mutar di belakang. Iya. Wah, ntar bingung juga mau umpan kemana. Teman-temannya udah pada langsung lari ke depan. Wow, umpan langsung melebar. Ini dia. Haikal. Langsung ke tengah ya, bukan sayap. Betul. Rahmat Irianto mencoba umpan terobosan. Oh, Dan ini dia. shooting. Oh. Kaki kanan. Aduh, Bukan Egy. kaki terbaik dari Iya, Egy. betul. Iya, jadi ya kita maklum lah kalau sedikit, nggak sedikit, Banyak banyak. gitu kan. Oh, padahal itu enak sekali. Iya, kehalang-halang juga sih. Tapi bagus. Oke, Setidaknya shot ya, jadi shot. harus ditingkatkan lagi ya. Kita sudah cukup hampir menemui pola ya pada pertandingan babak kedua ini. Bahaya. Udah offset kan ya. Robi Darwis membawa bola dari sisi kanan. Tidak ada teman. Wah, Akhirnya ke belakang lagi. harus ada sosok yang berani menjemput ini. Jadi pada menunggu semua. Iya. Taufani, Abimanyu. Loh, langsung ke depan nih. Rahmat Irianto juga langsung posisinya juga ini, dia langsung ditempel. Jadi ketika pemain kita juga bingung juga mau Rahmat Irianto yang sebagai penghubung, tapi posisinya dia juga ditempel. Sedangkan pemain tengah kita yang lain, ada Taufani, ada Abimanyu, mereka sudah langsung ke depan. Jadi ya ini yang harus dibenahi ini. Lagi. Syahrian. Ya. Syahrian Yuk. dari sisi Ayo. ini dia kepada Ramer Makik. Ayo. Gocek. Jangan terlalu lama, ingat kembali Mantap. lagi. Oke, Shooting. shot. Weh, masih gocek lagi. Shoot. Akhirnya seperti yang kita harapkan pada 15 menit pertama. Ya, kita berharap tadi 15 menit pertama sebelum Ramiro Maki diganti. Akhirnya bisa membuktikan lewat gocekan yang cukup bagus untuk bisa membuat scrimmage dan akhirnya berbuah gol bagi keunggulan timnas Iya, Indonesia. padahal tadi di babak pertama kita Iya. sependapat kalau Rumahnya belum sesuai ekspektasi, Iya. tapi dia menjawabnya Iya. mencetak gol di babak kedua, Iya. menit ke-50. Ya inilah yang sebenarnya kita butuhkan dari Ramiro Makik, seorang winger yang punya penetrasi daya jelajah tinggi, yang seharusnya bisa lebih berani untuk bisa mengeksplorasi, Iya. untuk bisa memecah kebuntuan lewat skema yang cukup luar biasa ya. Wow. Bagaimana daya juangnya, fighting spiritnya yang terus berjuang dengan bola, akhirnya mendapatkan momentum, ruang yang cukup ideal untuk menempaskan tembakan dengan tendangan keras, akhirnya jebol juga Jebol juga. gawang dari Kyrgyzstan. Kita harus tinggal butuh 1 gol lagi buat kill the game. Iya, masih lama ini. Masih lama Iya, ini. saya berharapnya ini menjadi, setidaknya kalau memang secara permainan tidak membaik, setidaknya kita lebih berani dengan berbagai opsi penyerangan. Ya, Hernando seperti Onana ya, kayak gini ya di belakang. Iya. Oke, kita melihat Ya. reaksi apa yang akan kita lihat dari para pemain Garuda. Apakah lebih bermain agresif dan bernafsu untuk menambah keunggulan dan memanfaatkan momentum ini? Apakah kembali terlena dengan permainan seperti pada babak awal pertama tadi? Ya, jangan Mengendur. jangan sampai mengendor, Iya, betul. jangan sampai terlena, kalau bisa libas terus sampai
waktu normal habis. Betul, karena pemain Indonesia itu ketika unggul itu seringkali justru kurang memanfaatkan momentum itu, sehingga ya pemain lawan diberikan keluasaan dalam mengolah bola, mempermainkan skema mereka. Tapi ya kita harap dalam laga kali ini kita berharap lebih banyak ancaman yang kita hadirkan ke gawang dari Kyrgyzstan. Betul sekali. Apalagi seharusnya gol tadi menambah percayaan diri pemain kita ya. Terlihat pertahanan Kyrgyzstan sebenarnya juga nggak bagus-bagus amat. Sepertinya gitu. belum move on dari Kemarin ya, menang besar kemarin. ya wajar karena kita berhadapan dengan Turkmenistan kemarin 2 kali dan menang semua, seakan-akan ya kenangan indah lah. Tapi kita sudah bergeser ke panggung Asian Games. Kyrgyzstan. Nah, ada kesakitan nih dari tim lawan. Iya, ini menjadi sebuah situasi yang seharusnya dimanfaatkan untuk meregangkan lah ya. Ya. Dan sekaligus mendengarkan instruksi dari pelatih. Ya, 1 gol yang kita harapkan tercipta sudah sesuai ekspektasi. Ya, setidaknya bisa menjadi obat dari kekecewaan kita melihat permainan Indonesia babak pertama tadi. Betul. Ya, tendangannya begitu sangat keras ya. Iya. Sangat keras. Yang dan penting akurasinya adalah pas. ya itu tadi fighting spirit dan akurasi dari pemain sekelas Rame Rumakik. Ramai rumah kek yang bikin ramai di malam ini. Oke, kita lanjut. Kyrgyzstan mencoba Nah, ini dia nih ya. Ya, sepertinya garis pertahanannya mulai naik dari Kyrgyzstan setelah ketinggalan karena memang tidak ada cara lain selain menyerang dan mencetak gol menyamakan skor. Karena kita tahu setelah ini kan Kyrgyzstan akan melawan Korea Utara. Bahaya. Oh, bisa. Dapat. Ya. Ini dia. Ayo, counter attack terus. Rahmat Irianto. Aduh, nggak bisa lagi juga dia. Gak ada teman, lihat teman. Akhirnya ke belakang dulu. Nih Rame Rumakik ke belakang lagi, dah hilang momentumnya. Karena instingnya memang defensif ya. Iya betul. Jadi ya, sulit untuk bisa mau berbuat apa lebih lanjut. Betul. Kita harus lebih berani memegang bola ya, harus lebih berani menusuk pertahanan, lebih berani memainkan kaki dari kaki ke kaki. Iya. Apalagi terlihat dari gol pertama tadi, pertahanan lawan tuh juga nggak bagus-bagus amat. Iya. Ada Wah, tadi ada yang jatuh lagi. Mungkin tadi ya mungkin. Iya. Nomor Cedera 9 mungkin. berlanjut. Nomor 6. Iya, diganti nomor Oh, 9. langsung diganti. Ya, kembali berlanjut tadi sepertinya tidak cedera pemain nomor 6. Nomor 6. Kapten ya. Kapten. Ya, yang Berarti yang diganti yang nomor 9 yang tadi yang Yang kesakitan tadi ya. yang kesakitan. Ini back Ulu. ya ini menjadi 3 poin yang penting juga karena seperti yang dikatakan tadi pada 3 poin akan membuka jalan ke fase selanjutnya. Iya. Karena di dalam laga lainnya tadi Korea Utara menang 2-0 melawan atas Taiwan dan Kyrgyzstan tidak ada cara lain selain menang karena pada laga berikutnya melawan Korea Utara, sedangkan Indonesia memiliki keuntungan karena melawan Taiwan yang kita tahu kualitasnya di bawah kita. Tentu ketika ini menang, melawan Taiwan menang, tentu kelawan Korea Utara tinggal menentukan status yang kita ingin, apakah menjadi juara grup ataukah runner up untuk lolos ke 16 besar. Ya, apalagi kemarin kita melibas ya dengan skor yang sangat besar lawan Taiwan. Ya, sekali lagi kemarin sepertinya memang kekuatan Taiwan utamanya direncanakan di ajang ini daripada kemarin. Iya, Rame Rumakik. Inilah ya kualitas dari pemain pemain timur. Pemain timur. Seperti daya juangnya, akselerasi, kecepatan itu menjadi pokok utama seorang Lincah pemain ya? timur. Iya, kelincahan itu ya sebenarnya. Itu bisa Kelihatan ya, Iya. seperti boas. menjadi nilai plus dari pemain timur ya. Ya, belum selesai juga ini. Ini yang kapten tadi ya. Iya. Harus ditandu. Harus ditandu ya. Kenapa tadi berbenturan dengan siapa tadi sempat terlewatkan? Tadi jatuh sendiri sepertinya. Iya, mungkin itu Mungkin efek emang dari benturan-benturan sebelumnya karena tadi kita lihat pemain nomor 6 memang sering bertubrukan dengan pemain kita sehingga ya ini mungkin efeknya. Ya, Kyrgyzstan ada beberapa pemain yang cedera. Ini harus menjadi PR bagi pelatihnya Kyrgyzstan untuk bisa merotasi dikit-dikit lah. Ya, lemes sekali sepertinya. Supporternya ini. Iya.
Masih menunggu jalannya pertandingan. Ya 63 menit dan kita berharap apakah ada perubahan lagi yang diingin dan akan diterapkan oleh Indra Safri ketika unggul 1-0. Betul. Mungkin lebih memperkuat sisi pertahanan juga bisa ini. Iya, tapi kalau melihat dari lamanya waktu tentu kita ingin Menambah tetap lagi ya, menambah untuk mengunci dulu, ya. kemenangan, untuk memberikan kenyamanan dalam hal bermain. Iya, Betul. karena 1-0. Ah, Aduh, kelihatan juga belum bisa bikin kita santai. Betul. Iya. Apalagi pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Iya. Oh, Oish. Cakep. Egi. Robi Darwis. iya, jarak Ini pemain dia kita Sarian. lebih dekat lagi dan umpannya lebih enak untuk dilihat dan makin cair. Nah, berbeda dari tadi babak Iya. pertama ya. Kita Nah, bingung ini nih mau ngomong betul. siapa. Nah, Dan ini. aksi individunya juga mulai terlihat dan itu Ramai menjadi rumah kick. akusatif. Ini Matik dia. lagi. Wah! Osh. Hampir saja Dan dilepas. mendatar tadi ya. Lepas, Karena memang dapat Egi tadi. iya, karena mungkin dia tahu kalau tidak ada postur yang ideal yang di depan akhirnya lebih memilih bola mendatar. Betul. Pergantian pemain lagi. Akhirnya sang kapten diganti ya. Sepertinya cederanya cukup serius Iya. ya, terlihat jalannya juga agak terpincang-pincang. Ya, kita masih melihat apa strategi yang akan diterapkan Indra Safri pada 25 menit terakhir. Ya, ayo jangan sampai membuang-buang waktu ya. Nih, padahal Sudah sangat tertinggal. lemas semua ini. Iya. Aduh. Posisi tertinggal. Wow, siap-siap Ya, Dewangga. Dewangga. Siapa yang bakal diganti? Ya, ini menarik karena Atau pemain mungkin- ini fleksibel. Iya. Dalam artian bisa memperkuat opsi Weh, pertahanan. hati-hati. Wow! Fernando. Save yang krusial dari Hernando. Ya. dengan Walaupun dari posisinya. tadi ngopi-ngopi, tapi sekalinya gerak gitu ya. Ya, menghasilkan menghasilkan. ya ini. Bola cukup. yang cukup mudah mendatar. Iya, ya walaupun ruangnya ada tapi kita beruntung tidak ada power dalam shot yang dilepaskan pemain Kyrgyzstan. Betul sekali. Oke, siap-siap. Ah, Andi Setio Siapa yang akan diganti? Oh, Rahmat Irianto diganti. mungkin karena petarung ya, dalam artian oke, Rahmat Irianto memang punya jiwa petarung, tapi dalam hal akurasi, visi, ya, betul. nah, itu mungkin yang diharapkan oleh Indra Safri ketika lini pertahanan menghubungkan dengan lini tengah, dengan hadirnya Dewangga ini memiliki lebih banyak penguasaan Ya. bola, possession ball-nya lebih baik. Dan kita tahu Dewangga punya kualitas tendangan jarak jauh. bebas, ya. Walaupun kita tahu akurasinya juga kerap bermasalah. Tapi ya semoga dengan setidaknya visi bermain yang ia miliki memberikan kenyamanan dalam Indonesia ketika menguasai bola. Ini dia Dewangga langsung memegang bola, umpan ke belakang dulu. Ya sepertinya kita mulai bermain dengan double pivot ya. Taufani mulai turun. Taufani seperti agak ke belakang. Iya, dan menemani Robi Dewangga. Darwis gocek. Sayang tadi Aduh. sliding tackle, Tackle. pelanggaran Pelanggaran. keras sepertinya. Ya, sliding tackle. Terlambat. Kartu kuning. Oh, sepertinya Wasitnya ini ya. wasitnya Tidak terlalu apa Bang ya. Terima Pamungkas. Aduh, memegangi Bagian ankle ya, tulang kering. tulang kering ya. Waduh. Ya, tadi ada keterlambatan dalam hal sliding tackle yang akhirnya membuat Medis lagi harus medis. datang ke. Ini yang sibuk bukan Hernando tapi malah medis ya untuk malam ini. ya. Wow. iya, iya. Harusnya kartu ini. Harusnya kartu Waduh. ya betul. Harusnya kartu. Ya, Mencoba masih dikasih perawatan nggak semoga. Ya. Kayaknya perlu diganti. Bagus. Bagus. Ya, bagus. Ya. Bagus, ini lanjutkan. bagus ya. Bagus. Ya. Kalau melihat dari stok yang ada di bench itu masih ada sosok Hugo Samir ya belum main ya. Tapi Hugo Samir kan kita tahu pemain dari U20 ya, 20 yang ya. kemarin diproyeksikan untuk Piala Dunia. Tentu dengan pengalaman yang ia miliki, ini menjadi sebuah yang dipertaruhkan juga ketika Indonesia masih 1 gol. Tentu kita butuh pemain yang pengalaman untuk bisa setidaknya mencetak gol lagi ataupun mempertahankan skor. Jadi sepertinya skema ini terus dipertahankan nanti sampai menit 80 baru melakukan pergantian pemain, yang utamanya pemain yang bertipikal bertahan seperti Bagas Kava, Kadek Arel. Nah, itu mungkin menjadi opsi yang ideal untuk dimasukkan. ya mulai lagi nampaknya buyback saja tadi. Ya, kita harapkan Haikal. permainan- Weh, Oh, lagi-lagi pelanggaran loh. dan berbahaya terlepas yang sangat ini
Dibuang saja. Tidak. Oh, Oke. tenang Lepasan. sekali. Andi Setio. Aduh. Iya, karena cedera. Iya. Oh, alah. Cedera pemain Indonesia. Rame rumah kick tadi. Betul. Kalau tidak salah nomor 14. Harusnya pelanggaran tadi itu udah jelas pelanggaran. Iya, betul. Sepertinya pelanggaran yang hampir sama ya dengan situasi yang sebelumnya. Iya. Waduh, semoga tidak apa-apa nih. Waduh, Sepertinya kalau kok ini ankle ini, guys. ekspresinya Kesakitan. Ekspresinya kesakitan sangat ya. kesakitan. Iya. Aku paling nggak tega kalau ada cedera ankle, soalnya sangat fatal biasanya kan. Banyak banget foto-foto beredar pemain bola yang cedera ankle seperti Totti yang sangat fatal sekali. Iya. Dan semoga Aduh, sakit. Bener-bener kesakitan ini. iya, lagi-lagi Aduh. terlambat. Iya. Bagian belakang. Iya. Seharusnya menjadi pelanggaran dan kartu ya. Dua insiden yang kita tidak harapkan terjadi dalam waktu yang singkat, tapi wasit seperti enggan untuk setidaknya mengeluarkan kartu kuning untuk pemain dari Kyrgyzstan. Aman ya. Sepertinya perlu perawatan. Oke. Ya, bola Bilang fair play. fair play. Keluar. Ya, Masuk lagi. Semoga tidak apa-apa ya ramai Iya, rumah kick. jangan sampai kambuh. karena memang dari sekian pemain hanya Ramiro Kemakik yang punya daya jelajah yang lebih tinggi dan punya keberanian untuk menusuk dan membawa bola. Oh, lagi-lagi. Seperti Iya, seperti ya? itu ya. Mainnya ya, ini awas ini awas. Aduh, ini dia. ya, cakep. Tenang sekali. Oh, kartu Ini harusnya. Ah, itu dia. Akhirnya wasit tidak enggan, tidak memberikan toleransi kembali Seperti permainannya keras sekali nih. Iya. Berubah. karena terlambat, sangat terlambat dalam hal sliding tackle mengambil keputusan. Oh, iya kan. Ketika satu kaki lepas, kaki selanjutnya yang bereaksi. Tackle kotor ini. Islamet Hitov. Ya, kita berharap dari permainan yang seperti ini Indonesia seharusnya lebih aktif untuk memanfaatkan ya dari situasi-situasi servis. Ya, baik-baik saja nampak. Ya, 20 menit Ini Terakhir. Oke, tendangan bebas ya. ya di Mangga sepertinya mau ngambil bola. Haikal. Diwangga. Nah, ini dia. Diwangga ini. Apakah Siap-siap. benar-benar akurasinya masih bermasalah? Iya, Bung? kalau Kita untuk buktikan. set piece biasanya bagus. Biasanya yang bermasalah ketika jarak jauh, Jarak tendangan jauh ya. spekulasi gitu. Biasanya agak bermasalah. Haikal umpan crossing. Waduh, masih bisa terhalang. Lalu, hati-hati. Wah, Kesalahan. Oh, offset. offset. Untung aja. Ya, Untung Iya. saja. bahkan offset tidak sengaja. Iya, juga berbahaya tadi kalau Iya, Kesalahan Iya. Dano Darwis tadi. Hati-hati. Hati-hati tadi. iya. Kurang hati-hati. Memang 1-0 bukanlah hasil yang aman sejauh ini. Apalagi melihat permainan dari Indonesia yang tidak banyak menciptakan peluang, tidak banyak menghadirkan ancaman. Tentu menjadi pertaruhan ketika kita bermain seperti ini sampai akhir babak kedua. Betul sekali. Ya, saat ini timnas Indonesia masih mencoba membangun serangan dari pertahanan. Hernando Ari langsung umpan long ball ke depan, maksudnya kepada Ramiro Makik. Berhasil dipotong. kebablasan. Bolanya ketinggalan. Aduh. Masih. Keluar. Aduh. Umpan. Bola cepat. Throw in cepat. Hati-hati. Haikal, berhasil memotong. Tenang saja Haikal. Lempar ke dalam buat Kyrgyzstan. Diambil oleh nomor punggung 4. Bersiap-siap. Langsung diberikan. Haikal langsung memberi. Oh, Hati-hati. Untung masih ada Dewangga. Oke, Lemparan lagi. hati-hati, sering ada tendangan mengagetkan. Coba dikejar oleh Ramiro Makik. Weh. Salah umpan, tidak siap tadi pemain Turkmenistan.
Turkmenistan ya, benar-benar belum move on ini Bung Hafid ya. Iya. Apalagi pengucapannya sama, Kirgistan, Turkmenistan. Hampir sama. Iya, jangan-jangan besok lawan Taiwan juga seperti itu. Turkmenistan ya. Muka menjadi dejavu karena ya itu tadi kekuatan kita lebih di atas harusnya bisa lebih baik secara Iya. permainan dan hasil. Soalnya nantinya. baru minggu lalu kan. Iya, betul. Memang kalau bicara timnas kalau menang itu susah move on sekarang. Weh itu. Siapa lagi yang terkapar Ramai. sakit? Ramai rumah kick apakah kambuh atau kena sliding lagi? Wah, sepertinya ankle yang Kaki tadi yang ya. lain nih. Kayaknya kaki yang lain itu. Wah, Kita sepertinya perlu diganti ini. Seperti apa? Tanda dari medis. Betul. Oh, Oh, diganti diganti. tampaknya ya. Tandanya gini. Tapi tak begini gitu kan. Apakah Siapa ini penggantinya dari Rame Rumah Kick? mungkin Hugo Samir Hugo mungkin Samir ya? masih lagi-lagi Atau ya. Ananda Raihan juga Raihan? bisa sebenarnya. Cuma ya itu mungkin tadi kalau- mempertaruhkan posisi. Bisa. Kalau Rehan berarti mungkin sudah cukup puas dengan 1-0 jadi bertahan mungkin. Ananda Rehan masuk. Waduh, sepertinya Wah, sampai di pap papa seperti ini itu. kan ya. Semoga cepat pulih ya. Sampai kesusahan melangkah ini untuk Rumah Kick. Ya dalam laga lainnya ya beberapa wakil ASEAN juga sudah bertanding di mana Vietnam menang dengan atas Mongolia dan sekarang memuncaki klasemen grup B, dan tadi ada juga Thailand yang berhasil menahan imbang Bahrain di grup E. Wow, Dan ini saingannya kuat karena dalam laga lainnya Korea Selatan sementara pesta gol 6-0 atas Palestina. Jadi ini menjadi sebuah hasil ujian juga karena Thailand dapat dikatakan berada di grup yang sulit. Neraka ya. Iya, karena melawan Korea Selatan Iya. selaku juara bertahan tentu menjadi sebuah tantangan pada laga berikutnya. Wis. Pelanggaran kepada Egi. Siapa yang dimasukkan? Mungkin seperti Bagas ya. Bagas bersiap-siap masuk. Menarik nih. Bek kanan iya ini. jadi winger kiri. Iya, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Egi juga cedera sepertinya. Iya, medis lagi masuk. Nampaknya seperti- banjir pelanggaran ini ya. Banjir Iya, itu sakit tadi ini ya. karena memang setelah Keras ya. ya setelah beberapa main di kompetisi lokal yang jaraknya belum terlalu jauh, tentu memang fisik dari para pemain akan terkuras. Iya. Dan mungkin ketika kondisi fisiknya belum 100%, mudah cedera akan menjadi resiko yang diambil oleh pemain tersebut. Tentu ini menjadi kerugian ya karena Indonesia saat ini hanya memiliki 19 pemain fit. Kalau cedera lagi dalam laga kali ini, tentu opsi untuk laga berikutnya akan semakin berkurang, dan itu hal yang tidak kita harapkan. Nomor punggung 2 Bagas Kava, menggantikan Rame Rumah Kick. ya ini menjadi menarik ya. Menarik Bagas Kava nih, ya. kan posisinya sebenarnya dari kanan. full back kanan ya. Apakah akan didorong lebih ke depan atau ada perubahan tertentu dalam formasi yang dilakukan oleh Indra Safri dalam sisa laga kali ini? Kalau kemarin yang alisnya sobek itu yang Kava atau Kavi? Kava. Kayak yang Kava ini Iya. ya. Susah ngebedainnya. Ya ini Ya, sepertinya sepertinya eksekusi dia langsung kanan. Rizky Ridho. Sepertinya mau mencoba. Skrido Ya, ya. sepertinya kalau dari ancang-ancang Rizky Ridho ya. Iya. Mau jadi Sergio Ramos sepertinya. Roberto Carlos. Oh enggak, Sergio Ramos ini kayaknya. Nomornya kan 5 juga. Ini dia. Iya, Oh iya. Oh iya kan. Iya. Secara ancang-ancang sebenarnya cara betul. ideal ya dalam hal melakukan shooting. Waduh, kalau gol ini cantik betul ini kan ya. Itu langsung selesai tuh 20 Kyrgyzstan. meter ini. Menit ke-77. Masih 1-0. Masih 1-0 ya. Sementara timnas unggul. Ya, walaupun 1-0 tidak menjamin kita langsung berada di puncak karena Iya. Korea Utara menang 2-0 2-0, atas betul. Taiwan. Tapi ya setidaknya Gol. 1-0 dengan catatan menang dengan permainan yang tidak baik-baik saja, dan dalam laga pembuka tentu itu menjadi sebuah harapan ataupun hasil yang hikmah positif yang kita dapatkan nantinya. Oke, sepak apa itu? Lemparan Throw-in ke dalam. ya, lemparan ke dalam throw-in untuk Kyrgyzstan. Jauh nih. Wih. Waduh. Oke. Krimit. Ai, buang saja cuy. Oh ya, cari aman. Aman. Lemparan ke dalam lagi.
Mencoba tampil ketat. Nah itu dia. Oh, tidak pelanggaran. Langsung. Langsung ke tengah. Oke. Ini dia. Apakah Bagas ini? Bagas. Bagas sampai depan. Masih Play on. Play on. Terus. Bagas lari lagi. Iya. Dari kanan ke pojok Tapi saya kiri. tidak ada teman ini. Nah, umpan nih. Aduh, Egi. umpan ke wasit. Di depan mata. Aduh, sayang sekali. Iya, momentum yang sebenarnya tidak kita duga tadi. Iya, apalagi Bagas tiba-tiba ada di depan gitu. Iya. Saya kira tadi Bagas switch-nya dia ke kanan, jadi Doni Tri Pamungkas yang ke kiri. Malah ke kiri semua. Malah ke kiri semua. Aduh, belum tune in sepertinya. Ya ini kan ya, Gimana ini? rotasi pemain ini menjadi salah satu hal penting juga ya dalam Asian Games, karena kita tahu Asian Games itu jadwalnya tidak terlalu lama dan cukup padat juga karena 2 hari selanjutnya melawan Cina Taipei. Jadi recovery-nya hanya butuh 1 hari. Jadi secara tidak langsung 2 hari berikutnya harus bermain. Jadi rotasi dengan sekuat seadanya ini menjadi sebuah hal yang terus perlu dipertimbangkan oleh Indra Sapri agar kebugaran para pemain bisa fit sehingga bisa melaju sejauh mungkin nantinya. Ya, ini Egi kesakitan lagi, nampaknya paha belakangnya kram. Ya, sepertinya perlu diganti juga ya kalau melihat dari perjuangan Egi 80 menit berada di atas lapangan, sepertinya masih melanjutkan pertandingan. Ya, ini tinggal 10 menit lagi lah, nanggung. Nanggung juga buat si penggantinya. Iya. Waduh, boleh Skirido, maju. ya kalem. Permainan di Skirido kalem di pertahanan. Cukup tenang ya. Iya. Di usianya yang cukup muda dia. Pengambilan keputusannya itu mahal. Iya. Langsung dibuang aja tadi. Tidak ada siapa-siapa. Iya. Sepertinya cari aman daripada bermain di wilayah sendiri. Betul. Wah, ini timnas mulai dikurung ini. Apakah bisa? Bisa bagus sekali. Aduh, lepas. Bahaya. Hati-hati. Di luar itu, Hati-hati. keputusannya di luar. Bodi Nah, yang itu sangat- hati-hati. Keputusan-keputusan itu. Ini dia. Langsung dibuang. Sepertinya mulai ini ya. Aduh, ngeri banget duel udaranya mereka. Ada pemain kita yang terjatuh. Wah, mulai tak beraturan sepertinya. Siapakah? Ya, cedera sepertinya. Taufani. Iya. Pahanya Satu kram. persatu pemain tumbang. Ya, satu persatu pemain kita. Iya, karena memang sakit. permainan cukup keras. Ya. Tempo cukup meningkat. Iya, Permainan tambah lebih keras lagi. Iya, yang tapi tak sayang terlatih. memang ancamannya juga kurang. Itulah yang membuat bola ya lebih banyak hilang. Betul. Ini tampaknya pemain-pemain lawan tidak ini ya, kurang sabar ya. Iya, kurang Langsung, sabar. ayo berdiri. Oh, semoga ini bukan tipuan kita untuk mengulur waktu ya. Iya. Karena kita juga masih butuh 1 gol setidaknya untuk aman. Betul. Pun di klasemen. Nomor 6. Nomor 6. Siapakah? Dava Fasya. Bukan, kiper. Dava Fasya kiper. Dava Fasya sepertinya. Oke, diganti akhirnya Taufani. Ananda Rehan. Ya, Nanda Rehan. Ya, mungkin menggantikan Taufani ini kan. Ya, ini tipikal pemain yang seharusnya bisa membuat lini pertahanan Betul. lebih kuat. Apalagi dengan posisinya di gelandang bertahan saat bermain di PSM ya. Ya, menjadi salah satu pemain muda yang cukup progres juga Betul. di bawah Bernardo Tavares. Sudah di menit ke 83, biasanya kalau menit 80 ke atas itu zona hijau untuk mencetak gol. Iya. Seperti yang Ya, kita tapi lihat. kita harapkan Iya. golnya dari kubu kita gitu Betul, kan. iya. Ya, kita tunggu lengahnya saja. Gimana tadi pendapatnya untuk perbedaan maupun perubahan antara babak pertama dan babak kedua ini sampai terciptanya gol dari Romakek Bung? Iya, kalau melihat dari permainan sebenarnya belum baik-baik saja ya. Kalau melihat dari sirkulasi bola yang masih tertahan, yang belum terlalu cair, yang belum terlalu nyaman untuk kita pandang. Tapi setidaknya satu ancaman berarti yang kita dapatkan dari pergerakan Ramai Rumakik ketika switch dari kanan ke kiri itu tadi, yang kita bersyukur bisa membuahkan hasil yang positif. Tapi secara keseluruhan dari lini pertahanan sudah lebih solid. Jadi ketika bola dari pemain
Kyrgyzstan sudah memasuki sepertiga wilayah kita bisa menetralisirnya sehingga Hernando tidak banyak beraksi juga pada babak kedua. Dan lini tengah dengan hadirnya Dewangga dengan Syahrian, Egy Maulana yang lebih taktis pada babak kedua kali ini sehingga tidak banyak bola yang terlalu banyak digocek, itu setidaknya membuat kita lebih banyak possession bolanya. Tinggal lini depan saja ini untuk bisa mengeksekusi ataupun bisa memberikan pelanggaran kah ini? Tadi Rehan sudah masuk ya ini? Rehan sudah masuk. Apa yang bisa diganti oleh Rehan ini, Bung Hafid? Sepertinya dengan hadirnya Rehan ini membuat lini tengah kita semakin kuat ya, apalagi seorang Taufani yang biasanya dia lebih sering maju ke depan. Berbeda tipikal dengan Ananda Rehan, dia lebih sering untuk membantu garis pertahanan. Jadi sepertinya Indra Safri merasa hasil 1-0 ini hasil yang cukup ya mungkin. Iya, segera diamankan. Segera diamankan. Cukup dan cari aman lebih tepatnya kali ya. Betul, terlepas permainan kita juga mungkin di sisa waktu ini juga sulit ya, apalagi dengan kondisi fisik pemain yang sudah kelelahan gitu. Mungkin 1-0 ini sudah cukup. Iya, tapi kalau kita melihat laga-laga sebelumnya sebenarnya kadang Indonesia justru memanfaatkan menit sisa itu untuk mencetak gol di waktu-waktu telat krusial. Iya, krusial dan injury time ya. Iya, karena kemarin kita melihat kemarin seperti itu kualifikasi FIFA Matchday kemarin justru gol kedua itu hadir di menit 90-an ketika musuh itu lengah dan frustasi dalam hal menyerang. Iya. Ini sisa 5 menit lagi, apakah langsung dibuang. kedudukan bisa berubah? Iya, sepertinya ini akan diserang habis-habisan karena garis pertahanan dari Kyrgyzstan naik sangat tinggi ya, sudah memasuki lini tengah. Tinggal bagaimana kita. Oh, ada Hugo Samir masuk nih, tampaknya menggantikan Egy. Egy tadi yang cedera. Ya, kita pemirsa 80 menit. Ya. Agak berlangsung. Wow, langsung dibuang terus nih tampaknya pemain Dan kita. apakah ini bisa dimanfaatkan? Tidak mau mengambil resiko. Iya, daripada main di area sendiri. Betul. Mungkin instruksinya seperti itu. Dapat bola buang. Bola buang. Tidak pelanggaran? Oh, pelanggaran. Pelanggaran lagi oleh sang kapten. Kartu kuning. Kartu kuning. Menjadi sebuah kerugian ya bagi kita karena duet pertahanan kita yang berlabel pemain yang sudah senior, sudah masuk tim senior tapi ya kartu kuning semua. Betul. Mungkin tadi juga cukup heran tadi Robby Darwish ya. Baru 1 kali loh gitu. Oh ya, dalam hal menghentikan bola karena kena kaki sedemikian rupa kayaknya mendapatkan kartu kuning. Ya, kita berharap permainan dari pertahanan masih terus solid sampai pertandingan berakhir. Ya. Ini menit-menit akhir ini selain stamina juga konsentrasi ya, yang fokus ya yang harus lebih diperhatikan. Ya, apalagi dalam situasi set piece seperti ini kadang banyak scrimmage yang terjadi. Betul. Dan tinggal bagaimana reaksi dari para pemain kedua tim bisa memanfaatkan scrimmage tersebut. Dan kita lihat. Oke, shoot. Jangan. Ya. Dewangga tadi langsung membuang. Ya, sepertinya Corner. Ya, situasi set piece yang harus kita netralisir. Betul, jangan sampai ada celah sedikit. Ya, repot kalau kecolongan. Wah, pendek saja. Tidak. Oh, berhasil. Dapat. Ini dia sentuhan pertama Hugo Samir. Kanan kosong. Sip. Oh. Bolanya berbelok. Salahkan angin. Iya, aduh. Ini dia Robby Darwish belum mundur. Iya. Oke, berduel. Dribble yang bisa bagus diantisipasi. sekali oleh Robby Darwish. Lebih tenang. Ayo. Jatuh bareng. Iya. Ya, oke. Nah, kita yang pelanggaran. Gimana ini wasit? Iya, pelanggaran kita justru. Abimanyu ke kartu kuning lagi. Wah, akan kartu. sangat tidak fair ini. Enggak. Oke. Ya, bola tapi mati ya. juga merugikan ya karena kita seharusnya mendapatkan pelanggaran tapi reaksi dari setelah tidak mendapat pelanggaran justru kita dalam keadaan rugi. Yo, fokus. 2 menit Ya, lagi 2 fokus. menit lagi dari waktu normal. Ini nih. Hati-hati ini. Detik-detik. Detik-detik Aduh, menegangkan. menegangkan ini kan akan sangat konyol kalau kita bisa Tinggi. kebobolan. Save yang krusial dari Hernando ketika menyaksikan pemain dari
Kyrgyzstan tadi ternyata mengambil langsung ya, tendangan langsung Nice. dan mengarahkan bola ke tiang jauh. Untung saja. Bahaya. Aduh, bahaya Iya. lagi nih corner di sisi lain. Ya fokus harus fokus, terus fokus, dijaga. fokus. Fokus lihat Dan- teman. Jangan sampai menimbulkan kartu kuning lagi. Yo fokus. Ya. Oh. No. Oke, Robby habis buang. buang langsung. Oh. Ya, mencari Ya, aman ini. Buang aja lah, buang. Cari aman. Langsung. Iya. Wah, sampai depan gitu Kipernya kipernya. sampai ya. maju. Jangan blunder, cuy. Ada pemain. Pemain Kyrgyzstan Kyrgyzstan masih ya. terjatuh ya, Ya, tapi masih play on. ya ada pelanggaran. Oh, pelanggaran. Buat Ya. timnas Indonesia. Ya fisik pemain kita terkuras habis-habisan. Pemain Betul. seperti Syahrian, pemain yang dari tadi mobilitasnya tinggi dan kita berharap hal itu tidak mempengaruhi fokus dari para pemain. Ya, siapa yang akan menendang bola? Mungkin Hernando. langsung Hernando mungkin. Sepertinya ditinggal langsung semua. diarahkan ke arah penjaga gawang. Oh iya. Ayo maju semua. Apa jangan-jangan langsung gol ini? Hebat banget nih. Wah, 10 menit. Iya. Karena Ini- banyak yang sakit. Iya, selain itu ini Asian Games rasa Piala Dunia ini. Ini gara-gara Kolina ini. Cerita menjadi banyak banget. Tapi terlepas dari hal itu sebenarnya tidak ada campur tangan ya dari FIFA ya karena ini Bukan agenda bukan FIFA agenda kan? selain bukan agenda FIFA memang secara aturan kompetisi memang ini di bawah Olimpiade ya. Jadi FIFA pun aturannya kalau ketika memiliki aturan tersendiri kita tidak harus ikut aturan. Jadi mungkin nggak tahu ini tiba-tiba 10 menit mau tambahan waktu. Waduh, ini wasitnya ngawur ini. boros banget ini. Ya, dan ini menjadi 10 menit yang panjang bagi kita untuk menyaksikan selebrasi kemenangan pada laga perdana Asian Games 2023. Gak tenang Indra Syafri ini, sumpah. Iya, dan fisiknya yang Ya, kita khawatirkan betul. karena akan mempengaruhi fokus dari para pemain. Ya, 10 menit tandingan, Aduh. tambahan waktu lama ini. Lama Seperti sekali 45 ini. menit ini kan. Fokus. Ya, kita berharap dengan meningkatnya fisik para pemain Indonesia sejak dilatih era Sintayong, tentu kita harapkan fisik itu terjaga sampai 100 menit pada laga kali ini. Iya, 100 menit. Iya loh. betul, Weh. sampai 100 menit. Oh, gua Dapat. Oke. Aduh. Bahaya kiri. Kiri kosong. Oh, salah Andi cinta Setio. yang Bukan pelanggaran ya, untuk Bukan, saja. bersih. Yang penting buang. ini dapat. Iya. Ya. Lari. Sabrin, ayo Sabrin. Hugo Samir. Dapat. Oke. Kau tahu kan? Kirim detail dari selesai itu Kyrgyzstan. Ya, inilah yang saya katakan tadi ya. Emang Indonesia saat ini memang sering mencetak gol pada menit-menit krusial dengan memanfaatkan kelengahan ataupun kesalahan dari lawan dan akhirnya deja vu. Kemarin kita mencetak gol pada menit-menit krusial pada FIFA Matchday. Sekarang terulang pada Asian Games dan ini saya yakin menjadi kill the game dari pertandingan kali ini. Luar Langsung biasa. umpan Kita dari memanfaatkan Andi Setio Iya, tadi. kesalahan yang mendasar sebenarnya. memanfaatkan blundernya kiper lawan. Iya. Dan Waduh. keputusan yang keliru juga dari Ya. pemain kiper lawan. Dan ini sangat beruntung karena golnya juga akurat banget tenang ya. ya. Tenang, akurat, Di mendatar. usia masih cukup muda dia. Iya. Wow. Ya, dan dia berani untuk memenangkan perebutan bola Betul. di kondisi 50-50. Karena Ya. tadi kalau tidak mendapatkan bola, saya yakin itu akan menjadi sebuah benturan yang tidak kita harapkan. Dan akhirnya Hugo Samir bisa memberikan warna di lini depan dan akhirnya memanfaatkan kelengahan dari bek Kyrgyzstan. 2-0. 2-0. Jadi awal ya membuat kita tersenyumnya lebih lebar. Karena menang 2-0 dan kita harapkan clean sheet tetap terjaga sampai akhir pertandingan. Ya, wajahnya masih sangat muda ya Hugo Samir ya. Masih Iya, satu karena ya. emang diproyeksikan untuk tapi karena U20-nya batal sehingga ini menjadi sebuah kesempatan bagi para pemain U20 diberikan panggung lebih tinggi di usia 23. Seperti kemarin kita lihat Hoki Caraka juga bermain di kualifikasi Piala Asia U23. Sekarang Hugo Samir dengan kualitasnya dipercaya dalam laga kali ini. Boyke. Lagi apakah? Ya. Oh, sepertinya
Nah, ini pelajaran buat kiper lawan ini ya. Iya. Jangan sampai meninggalkan kandang. Iya, ini sepertinya akan dicoba lagi dengan cara yang sedemikian rupa. Karena kita punya pemain yang kecepatan yang bisa memanfaatkan situasi. Wush. Iya. Oh, aduh, Abimanyu tenang. Tenang. Abimanyu tenang. Ya udah unggul 2-0. Udah unggul, Jangan ya. sampai mendapatkan Awas. kartu yang sangat merugikan pada laga berikutnya nanti. Ya, jadi semangat ya ini di setiap lini untuk Betul. semua pemain. Iya, karena udah lebih aman dan lebih nyaman. Tentu kita tinggal menetralisir setiap serangan yang dilakukan oleh pemain Kyrgyzstan ketika berada di sepertiga wilayah pertahanan kita sendiri. Ya, Ya, yang penting ketika bola sudah dinetralisir, buang bola ke depannya, jangan asal aja lah. Iya. Biar kayak tadi. Biar kayak tadi bisa Jadi- memanfaatkan kan. Iya, jadi karena juga resiko diambil oleh Kyrgyzstan dengan skema seperti ini ya, karena ketika kesalahan sekecil apapun itu Weh. bisa berbahaya. Iya. awas. Dan kosong. Nice. Nomor 7, tendangan yang sebenarnya cukup bagus melewati ruang kosong, tapi sayang sekali Masih masih kosong. berada tinggi Asik, di atas lebar. gawang Indonesia yang dijaga Hernando Ari. Wih, kuat banget Ya, tendangannya bagus ya. sebenarnya. Bagus. Melengkung. Melengkung tajam tapi Ke atas. masih tinggi. Ya, 5 menit. Ini tambah lagi juga boleh. Ini dia. Tambah lagi juga boleh. Satu lagi. Ya, kita unggul 2 gol. Di detik-detik terakhir bolehlah nambah 1 gol Boleh. aja. Supaya kita jadi pemuncak klasemen ya. Kalau unggul selisih 3 gol. Iya, tapi juga jangan sampai golnya puasin di laga kali ini ya. Ya, Betul, iya. jangan Karena kita butuh gol lagi di pertandingan Pertandingan berikutnya. Ya, 2-0 yang sangat berharga. Terlepas dari permainan kita yang memang masih belum maksimal, tapi skor ini setidaknya bisa menjadi harga yang sepadan bagi perjuangan timnas yang mepet persiapannya, Betul. dan kita harapkan 3 poin kita dapatkan pada laga kali ini. Karena 3 poin dalam laga kali ini akan menguntungkan kita di laga kedua melawan Cina Taipei. Iya, betul. Ketika kita menang lagi, tentu kita otomatis lolos ke babak 16 besar. Iya. Waduh, Wow, salah umpan. Serangan balik cepat. Bisa dinetralisir. Oh, Gagal tadi Robi kiri kosong. Aduh. apakah di shooting? Bisa dinetralisir? Rizky Oh, Ridho. tidak bisa. Rizky Ridho. Tidak bisa. Buang maju, Iya. Cuk. Oke, tenang Oke, sekali nice. Rizky Ridho. Ini dia saatnya serangan balik. Iya, sepertinya mendelay. Oke, Lebih pelan-pelan. suka mendelay karena ya secara komposisi ataupun jumlah pemain di depan kita memang berkurang Kurang ya. Karena lebih banyak berada di wilayah sendiri. Oke, terlepas itu kita juga sudah unggul 2 gol ya. Iya, Jadi tidak terlalu bernafsu. tampaknya iya Iya, betul. tidak terlalu bernafsu. atau lebih baik Aduh. bertahan aja. Aduh, Iya. tapi juga jangan sampai blunder tadi seperti Iya. ini. Hati-hati di Kyrgyzstan. Wesh! Oh, bagus banget. Ya, kita sepertinya tinggal menunggu waktu Iya, 3 menit. untuk segera menyegel 3 poin perdana di Asian Games kali ini. Waduh. Bagas. Bagas. Oh, ke belakang mencoba mendelay bola dan memainkan tempo permainan. Ya, possession ball mulai diterapkan dari pemain Indonesia. Oke. Pemain Kyrgyzstan sepertinya juga sudah frustasi. Ya, mereka karena- langsung ngepres sampai depan ya. Iya, dan itu meninggalkan ruang sebenarnya yang bisa kita eksploitasi ketika kita bisa menemukan ruang yang Wih, kosong. Cakep sekali Ananda Rehan. Oh, Dewangga. oh, Wih, ini dia Doni Tripamungkas. oh, slidingnya. Oh, Kartu. Loh, Tidak, oh, tidak. udah pelanggaran. Kena bola. Ya, kena bola. Ya udah bola ke dalam. Ya, saya khawatirkan sebenarnya itu. Iya, Ketika bola lepas tapi sliding tackle-nya itu berbahaya gitu betul. dari pemain lawan. Bisa mencederai pemain kita ya. Iya, itu mungkin hal yang mungkin tidak kita inginkan. Jadi tadi ya lebih cari aman. Masih mencoba menyerang nih Kyrgyzstan di sisa-sisa menit. Tambahan waktu. Ya, tinggal 2 menit lagi.
pemain kita nampak berkumpul ya di belakang ya, tapi ya sekali berduel langsung ngepres. Iya, ini compact defense-nya mulai diterapkan ya dari berduel ini. dari pemain Indonesia untuk mempertahankan keunggulan dan menjaga clean sheet dalam pertandingan perdana kali ini. Wasitnya pun juga nampak sudah kelelahan. Iya. Nggak mood lagi. Gue sambil. Iya. Dipeluk-peluk ya. Iya, megang kepala tadi. Akhirnya menjadi sebuah pelanggaran. 1 menit terakhir. Yap. Ayo langsung ke depan. Langsung ke depan nih. Bisa nih. Iya, ramai rumah kick. Eki Maulana terlihat di Baik-baik bangku saja ya. cadangan. Tadi kesakitan sekarang Masih ada baik-baik aja. Jack Brown juga tadi ya. Iya. George Brown. James Brown. Iya, pemain Persebaya. James Bond. Pemain yang secara nama kelihatan pemain asing. Tapi sebenarnya dia pemain asli kita atau Iya. ada campuran? Bukan ya? Campuran. Campuran ya? Campuran, Iya. betul. Dia itu proyeksinya Ya, selesai. seangkatannya. Oke, tepuk tangan. Akhirnya Akhirnya 2-0 clean sheet lagi. Akhirnya Jos Iya, ya. seperti prediksi awal tadi ketika kita 2-0 bilang yang 2-0. banget ini kan ya. Oke, Tribuners, Timnas Indonesia berhasil menggulung Kirgistan dengan skor 2-0 dan gol pembuka dicetak oleh Rumakik di menit ke-56. Nah, ini pembuka keran gol kita ya, dan kemudian dilanjutkan oleh Hugo Samir yang mencetak gol di injury time yakni menit ke-92. Bung Hafid, puaskah dengan 2-0 ini? Secara skor cukup puas ya. Apalagi kita berhasil meraih kemenangan pada pertandingan perdana. Terlepas dari itu, kemenangan di pertandingan perdana ini cukup penting ya, apalagi modal bagus buat pemain kita, buat timnas Indonesia melangkah menatap pertandingan-pertandingan berikutnya. Terlepas dari skor, untuk permainan kurang ya, apalagi kurangnya koordinasi. Terlihat permainan timnas kita itu belum terlihat nyaman gitu, apalagi kita juga nyaris peluang itu datang dari kesalahan lawan. Jadi seperti tadi gol Hugo Samir di menit akhir itu kan seperti dari kesalahan back gitu. Ya semoga pada pertandingan kedua nanti bisa lebih baik lagi. Ya, oke, pertandingan kedua kita bertemu dengan siapa, Bung Dwi? Taiwan. Ya. Taiwan tadi baru saja dikalahkan 0-2 dari Korea Utara. Nah, semoga kita juga bisa mengalahkan 9-0 seperti kemarin ya. Nah, tadi di pertandingan lawan Kirgistan ini tadi Bung Dwi mengatakan minus ancaman dan minus peluang. Nah, apakah akan kambuh lagi di pertandingan kedua nanti? Iya, sebenarnya kalau melihat dari calon lawan yang dihadapi oleh Indonesia, Taiwan, seharusnya kita punya momentum untuk menjadikan laga itu untuk berani bereksperimen, entah itu bereksperimen dalam hal skema penyerangan ataupun memanfaatkan situasi set piece. Tentu itu diharapkan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana membangun konektivitas antara lini tengah dan lini depan. Betul. Karena inilah yang hal tidak kita lihat dalam laga kali ini. Makanya Titan Agung tadi babak pertama langsung diganti karena memang tidak ada konektivitas yang ideal dan konektivitas yang lancar ya dari pemain Indonesia. Sehingga laga melawan Taiwan yang seharusnya kita bisa menangkan itu bisa menjadi sarana bagi Indra Sapi untuk mengeluarkan semua opsi terbaik sebelum nanti berhadapan dengan Korea Utara untuk memperebutkan status juara grup barangkali. Karena status juara grup menjadi penting karena di grup lainnya ada Jepang, Korea Selatan yang kita tahu punya kekuatan luar biasa, dan saya yakin ketika kita memiliki status juara grup ketika lolos 16 besar, kita memiliki lawan yang lebih sepadan sehingga peluang untuk melaju semakin jauh akan semakin terbuka nantinya. Nah, ini kita menang 2-0 tapi Korea Utara juga menang 2-0. Siapa yang peringkat pertama ini? Ya, kalau melihat dari ininya ya kita peringkat 2 juga rela. Karena memang sesama menang dengan skor, tapi biasanya ketika skornya sama, biasanya ada disiplin. Iya, Kartu kuning Tetap yang ada lebih opsi itu ya. banyak itu biasanya lebih berhak di posisi teratas, dan saya yakin entah itu kartu kuning banyak atau enggak, saya yakin kemenangan ini tetaplah kemenangan yang berharga 3 poin, dan kita tunggu nanti 2 hari lagi. Tidak banyak waktu yang kita miliki untuk bisa bertanding lagi. Jadi kita berharapnya pemain yang cedera dalam laga kali ini sudah pulih dan besok recovery, dan 2 hari lagi kita bisa menyaksikan permainan terbaik dari Garuda di bawah
Indra Sapri. Ya, Amin. Oke. Amin ya. Terakhir Bang Hafid tadi sempat terlihat ada Egy, ada Taufani yang sangat kesakitan tadi dan juga Rumakik. Nah, apa jadinya jika nanti pertandingan kedua tanpa ketiga pemain itu? Melihat lawannya ya, seperti kata Bung Dwi tadi, laga melawan Taiwan itu kesempatan untuk timnas Indonesia melakukan eksperimen. Ya. Jadi pemain-pemain yang hari ini seperti Hugo Samir, seperti di bangku cadangan tadi juga Doni Trimamungkas bermain pada babak kedua. Jadi bisa starter pada laga berikutnya. Jadi seperti Egy itu bisa diistirahatkan. Jadi apalagi timnas hanya cukup imbang sudah lolos ya. Iya, tapi ya sekali Tapi lagi amannya menang ya. Iya, sekali lagi karena status juara grup terasa krusial di grup lain karena ada Jepang, Korea Selatan yang saya yakin mereka pasti melamati lolos ke babak berikutnya dengan status juara grup. Jadi kalau kita nanti berada di posisi 2 atau 3 saja, tentu itu menjadi sebuah kerugian ketika drawing babak 16 besar. Ya, ya oke. Kita akan menantikan hasil yang terbaik dan tentunya hasil yang sangat baik dong di pertandingan kedua dan ketiga nanti. Terima kasih Bung Hafid dan juga Bung Dwi sudah membersamai saya Delta Gonzalez di pertandingan Asian Games yang mempertemukan antara timnas Indonesia versus Kyrgyzstan. Dan untuk Tribuners jangan kemana-mana karena live reaction akan kembali lagi tentunya, dan tetap keep tuning di YouTube tribunnews.com. Saya Delta Gonzalez pamit undur diri, sampai jumpa di live reaction berikutnya. Burung. Kok orang nono tobek lho. Oke, menang. Hore menang.